Biblo adalah Louis Arnold. Masa sih? Halo nakama, balik lagi di Cerama Cerita Para Nakama bareng gua Steve dan Okutora. Ini kenapa nih? Dandanannya gini nih tampilan tiba-tiba kita nih. sangat berbeda ya, karena kali ini kita kembali ke formasi OG. OG. Udah lama ya dengan settingan gini, kita belum pernah nih berduaan doang nih Tra. Biasanya selalu ada bintang tamu gitu. Betul. Cuma kali ini kita kembali lagi ke formasi 2 orang. Kangen ngobrol berdua kok. Ya, kangen ngobrol berdua untuk menghemat budget. Tentunya gitu. Oke, nah tapi sebelum kita mulai, pastinya jangan lupa dulu buat di like and subscribe channel Upstation Media ini. Dan buat yang pengen tahu berita seputar esports, gaming, animanga, movies, dan hobi lainnya, bisa cari tahu di mana, Tra? Di Instagram, TikTok, dan juga di YouTube kita, teman-teman. Betul. Dan yang nonton di handphone, jangan lupa di hype biar videonya muncul lebih atas. Gitu. Oke. Ini 2 minggu sudah berlalu kok ya? 2 minggu sudah berlalu. Gimana nih kabarnya nih Kostif nih? Kita sudah 2 minggu tidak bersua, tidak berkonten ria nih kok. Tidak berkonten ria karena minggu lalu libur ya. Libur. Benar. Jadi kita menayangin yang emang ini aja, apa, simpenan stok tabungan kita. Betul. Gitu. Udah lama sih ya ini. Sebenarnya kita abis syuting review film Devil Wears Prada 2, makanya rapi, fashionable. Jadi gitu. saya mau nggak mau harus ngikutin juga Pak. Okta belum di briefing. Belum di briefing saya. Jadi yang ada aja. Tapi nggak apa-apa, udah cukup fashionable. Udah cukup ya, udah fashionable. Keren jaketnya. Jaketnya doang. Jaketnya doang ya. Kacamata hitam. Oke. Nah, sebelum kita mulai buat bedah chapter nih, kan kita udah lama ya nggak bedah chapter. Minggu ini kita mau bedah chapter yang keren banget. Chapternya emang wow gitu, banyak lore bomb baru. Kita mau bacain komen dulu. Iya, ini juga satu section yang dimana kita udah nggak pernah ini lagi nih kok. Iya, sering terlupakan karena kalau ada bintang tamu tuh lumayan ngabisin waktu ya. Maksudnya durasi kita tiap kali ada bintang tamu selalu tembus 1 jam. Susah banget. Betul. Karena kita satu sih nanyain tentang bintang tamunya juga, bedah chapternya juga lama gitu kan. Dan kalaupun nggak bedah chapter, kadang-kadang bintang tamu yang baru-baru kita juga keren-keren teorinya. Teorinya bagus-bagus banget. Bagus semuanya. Jadi susah gitu kalau kita mau cuman ngobrolin di bawah 1 jam dan ngobrolin One Piece tuh selalu lama pasti. Karena biasa ya, kayak tongkrongan gitu, kita ketemu orang baru dan sesama nakama tuh pasti banyak lama. yang bisa diobrolin gitu kan. Bener. Jadi sampai udah nggak peduli waktu. Kalau nggak ngonten juga lama lanjut tuh. Bener. Lanjut tuh. Kayak kemarin siapa aja bintang tamu yang kita mulai dari kayak Bang Tony, terus ada Glyph of D juga, ada Mono Boys, anak-anak Opimo. Wah, itu mah udah seru-seru semua lah gitu kan ininya bintang tamunya. Oke. Langsung aja kita tampilin dulu komen yang pertama nih. Ini udah lama banget kita gak baca komen. Jadi mungkin beberapa video sekaligus kita rekap komennya. Nih, ini dari Onta Egypt ya. Gokil, beliau adalah legend teoritis One Piece di FB. Salam hormat dari nakama One Piece 2010. Peralihan dari fans Naruto yang kecewa karena munculnya Kaguya setelah Madara. Kayak Oktra ya. Ditambah makin kecewa saat hari pelantikan Naruto malah dibuat troll dan gagal. Padahal itulah mimpi dan tujuan yang bahkan fans ikutin Naruto dari awal. Gimana Tra sebagai fans Naruto yang kecewa juga nih? Iya. Benar. Memang setuju. Gue lebih setuju sama yang part terakhir tadi, bahwa pelantikan Naruto tidak selayak itu dibikin sama Masashi Kishimoto-nya gitu. Dibikin ngetrol ya gitu. Terus itu videonya tadi pasti video yang pas Bung Tony itu, emang beliau legend banget dari zaman FB sih, dari Facebook, karena dia termasuk salah satu ahli teoritis yang pertama yang aktif gitu di FB, dari Kaskus, dari Friendster bahkan waktu pas kita ngobrol sama dia. Iya, kita juga banyak menerima masukan juga ya, kayak setelah Bung Tony kayak yang lain-lain juga yang teoritis dari zaman FB FB itu disuruh datang semua. Sabar Bang, satu-satu teman-teman ya. Satu-satu ya. Betul. Pokoknya kalian doain aja lah, semoga kita bisa kontekan juga sama abang-abang senior sepuh lainnya, biar kita bisa ajak mereka untuk ngobrol-ngobrol juga gitu. Sama mungkin ya ada kendalanya buat beberapa teoris One Piece ini adalah lokasi sih gitu, karena mereka kan banyak juga yang berada di luar Jabodetabek, jadi agak sulit kalau kita harus hadirkan ke sini gitu ya, berhubung kita belum punya jet pribadi gitu kan, dan menghemat anggaran kunjungan luar negeri gitu kan, kita harus ya apa boleh buat via Zoom aja gitu. Oke.
Next komen dari siapa? Next dari Afkaral Gifari 8.500. Izin nih Bang, kalau bisa pembahasannya pas chapter keluar di web resmi hari Selasa atau Rabu aja uploadnya. Kalau upload pas keluar spoiler yang baru malah nggak hype pembahasannya. Karena udah pada ngomongin chapter terbaru yang keluar, saran aja. Benar. Ini juga alasannya kenapa kita sekarang ganti jam tayangnya ya, Traya. Sekarang Hari tayangnya, sorry. Ya sekaligus sama jam. Jadi biasanya kita tayang Kamis jam 4. Sekarang kita majuin 1 hari jadi Rabu jam 6 sore. Gitu demi memuaskan keinginan audiens, para penonton kita nih. Soalnya bener juga sih pas habis baca itu kita juga iya sih, Kamis tuh biasanya spoiler udah bertebaran. Soalnya biasa gue kalau abis ngonten gitu ya, ngelihat sosmed, anjir udah ada spoiler. Kayaknya gue baru bahas deh tadi. Iya udah ada spoiler baru gitu kan. Tapi kita tuh sebenarnya syuting tiap hari Selasa gitu karena emang jadwal studio kita di hari Selasa gitu. Makanya paling cepat yang bisa kita tayangin mungkin di hari Rabu gitu. Karena ya gaji editor kita kan nggak Rp0 ya gitu. Butuh kerja keras editor buat kita edit. juga meledak kepalanya. Iya, bukan kayak yang di negara mana tuh yang gajinya katanya cuma Rp0 gitu. Beda-beda. Makanya apa boleh buat. Kita sih pengennya memang di Senin, cuman emang banyak kendala lah. Makanya kita paling cepat di hari Rabu lah. Semoga bisa memuaskan para penonton. Iya, gitu. Itu dia. Oke, next komen dari mana lagi? Next dari Jajanesia. Gua rasa Teach akan tetap sebagai final villain. Analisa gue dari chapter terbaru, dulunya mungkin Joy Boy dan Imu bersatu menjatuhkan Davy Jones sebagai raja yang kejam. Namun sayangnya setelah kerajaan Davy Jones tumbang, Joy Boy dan Imu berseteru karena perbedaan paham tentang bagaimana cara memimpin dunia yang baru. Perbedaan paham ini berakhir dengan pertarungan antara Joy Boy dan Imu yang mana dimenangkan oleh Imu. Menarik sih. Kita beberapa kali tuh berteori tentang Joy Boy, Imu dan juga Lily terus ya. Bener. Dan kita melupakan ada sosok bernama Davy Jones ini kok. Betul. Banyak nakama juga aku baca di kolom komentar bilangnya gitu. Kalian tuh selalu melupakan Davy Jones, padahal Davy Jones nggak kalah penting kadang-kadang gitu kan. Benar. Apalagi dia sebagai leluhur dari Teach, Sebek gitu, pasti ada sesuatu gitu yang bikin kayak kenapa si Sebek bisa ada di Flower Room gitu kan. Betul. Itu mungkin ada hubungannya sama garis keturunannya karena dia sendiri adalah seorang keturunan Davy Jones di situ pas ketemu Im sama. Ngapain dia pamer soal silsilahnya kalau itu bukan sesuatu yang penting. Iya, benar sih. Gitu. Jadi ada banyak teori jujur yang gue tahu tuh, jadi antara mereka ada berempat itu hidup di zaman yang sama. Ada yang dimana Davy Jones itu zamannya jauh lebih dulu lagi gitu, mungkin sejaman sama Nika. Kan ada yang bilang gitu kan, Nika yang ini pertama, terus keduanya Joy Boy pas zaman Void Century, baru terakhir Luffy gitu. Jadi mungkin Davy Jones lebih tua umurnya daripada Imu sama Joy Boy sama Lily. Atau ada juga teori yang baru tuh yang gue kemarin baru baca adalah Joy Boy itu anak angkat dari Lily sama Imu. Gitu. Jadi justru Imu sama Lily sebagai kayak semacam orang tua angkatnya. Ini di grup Opi Mall kemarin. Siapa ya yang ini ya? Gue lupa jadinya. Adito lagi nih Jan. Kalau nggak salah antara Adito atau Fikron atau Imam ya. Gue lupa. Pokoknya ada dari satu member Opi Mall. Maaf guys, saya lupa ininya kemarin. Tapi gue baca di grup WhatsApp kemarin ada yang berteori seperti itu. Jadi Joy Boy itu jadi semacam anaknya. Jadi masuk sama yang kemarin ini gue bilang pas si Joy Boy ngobrol sama Im sama dan selagi cerita kan gue bilang itu kayak Shanks lagi cerita sama Rylek, jadi emang kayak murid cerita ke mentornya atau anak cerita ke orang tua angkatnya gitu, bukan sebagai kayak temen atau rival cinta lah gitu kan paling umum teori cinta segitiga kan yang paling luas sama tuh. Juga kayak mungkin kayak si ini ya Rox lagi cerita ke Loki mungkin semacam kayak gitu mungkin gitu, jadi ke seorang yang entah lebih bawah atau lebih tinggi dari dia ininya gitu lah. Menarik ininya. Oke, next komen dari siapa? Dari Alia Megumi. Wih, Megumi gitu. Makasih ya abang-abang ceramah udah nemenin perjalanan aku pulang kerja dari Tangerang ke Bogor. Jauh tuh naik KRL lagi. Ya. Boleh. Jujur masih takut karena kejadian kemarin. Tapi Bang WB benar-benar bikin aku cekikan gak berhenti. Ini yang pas episode sama WB sama Mono Boys nih.
ya itu pas dekat kejadian ini yang di Bekasi ya, itu turut berduka cita buat para korban, apa boleh buat itu. Tapi ya itu pas sama Mono Boys memang banyak banget komen-komen positifnya gitu, karena emang WB juga orangnya ngebacol terus gitu. Whitebeard Abang Whitebeard yang katanya selalu beda-beda WB tergantung forumnya di mana. Kalau One Piece jadi Whitebeard gitu. Ya nanti mungkin kita bakal undang lagi Mono Boys sama WB dan mungkin teman-teman Mono Boys yang lain. Soalnya bisa. Di Mono Boys nggak cuman ada WB, ada yang lain-lain juga kan. Gitu. ZB? Ada ZB, YB lagi sibuk. YB-nya kita bisa undang gak ya kok? Sibuk beda itu mah. Dia lagi kemarin sama Sungkang habis ngedrift. Habis ditandatanganin mobilnya. Iya, ditandatanganin. Kita apa yang kita tandatanganin? Gak ada. Kaosnya. Siapalah kita kalau Sungkang kan udah terkenal. Oke, nextnya dari siapa lagi nih? Dari Aditya Elsevier. Teorinya diambil dari detail manga, masuk banget. Oh, ini yang pas sama Glyph of D. Oh, itu ya. Aduh, itu emang dia mantep banget sih Valdi sih. Gila. Gue baru pertama nemu yang berteori dari author's note. Ya kan? Bahkan dari sebelum chapter itu dimulai, maksudnya sebelum One Piece itu dimulai, dia udah punya teori soal ya bajak laut itu, soal poneglyph dan lain-lain. Bahwa bajak laut gak pernah mencatat jurnal katanya kalau di dunia nyata menurut Oda. Makanya di One Piece dia bikin nih penyesalan Joy Boy adalah tidak mencatat jurnal gitu dari bajak laut dunia nyata, makanya dibuatlah poneglyph itu. Soalnya emang coba kalian tonton lagi deh episodenya, memang ada yang si Nekomamushi bilang kalau keluarga Kozuki itu baru menciptakan teknik menulis di poneglyph emang pas Void Century itu gitu 800 tahun yang lalu Kozuki Clan menciptakan teknik itu. Jadi mungkin atas perintah Joy Boy atau permintaan Joy Boy, kita nggak tahu. Gitu. Ya itu banyak banget komunitas juga unexpected sama ini ya, teori author's note itu ya. Jangan kan kalian, kita aja yang di sini. Oh iya bener juga. Pas ngobrol sama Valdi ya gitu. Bisa. Kita pun shock itu kayak ada terus ini kayak inline juga sama ceritanya One Piece yang sekarang gitu. Betul itu. Jadi memang maksud gue ada cocok loginya, ada pastilah namanya teori fans gitu kan. Kan kita bukan pengarang nih, bukan Oda. Bener. Tapi yang teorinya Valdi itu masuk karena diambil dari panel-panel manganya gitu, cocok loginya. Jadi ya ada pendukungnya lah, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Baru ada buktinya lah. Ada buktinya gitu. Jadi ya masuk aja sih menurut kita. Dan Oke, maksudnya karena dia bahkan yang Kobe Im sama dari chapter 2 ya masuk aja sih, karena pikiran ke sana ya. Apa dunia ya, iya bener juga. Raja bajak laut kan nggak harus nguasain dunia sebenarnya gitu. Bener. Gitu. Next masih ada lagi kah? Last. Ya. Oke. Ada Ayo Berulah. Oke, ini dia ada cuplikan di beberapa di menit sekian ya. Rokushiki Master, Capayang, Gaidamon, Melanesta, Tonyoho, Fly, apa nih? Diperae, Fresky 2347, Tonberry King, Rocketman 133 sama DB. Siapa lagi ya sebut Street One Piece di Kaskus? Wah, disebut semua ya. TB bukannya di Marathon? Iya, itu udah Marathon dia. Nah, itu satu udah terjawab tuh. Iya. Tapi ini rekomendasinya boleh sih. Cuman maksudnya kita juga akan berterima kasih banget kalau kalian bisa bantu mereka ada di mana ya sekarang. Kita terus terang udah, yang maksudnya bisa kita hubungin kemarin Bung Tony sih gitu salah satunya. Soalnya yang lain kita juga jujur udah nggak tahu masih ada nggak ya. Soalnya Rokushiki Master kan kalau nggak salah udah nggak aktif ini maksudnya udah nggak terlalu aktif bahas One Piece gitu. Dia lebih aktif ke sisi yang lain gitu gitu. Mungkin kemungkinan aja yang sepuh-sepuh yang lain juga begitu teman-teman. Entah dia masih ngikutin One Piece atau enggak, kita juga nggak tahu, karena sejauh ini ya udah nggak kelihatan juga mereka berteori atau mungkin apa. Mungkin udah gitu, bukan jadi berteori lagi, maksudnya baca mungkin masih, tapi ya penikmat ini aja gitu kan, ngikutin chapter terbaru aja mungkin. Cuman boleh deh kalau kalian ada rekomendasi lainnya atau kalian tahu si ini masih aktif nih gitu, kayak tadi misalnya TB atau siapa gitu masih aktif, boleh sih taruh di kolom komentar. Nanti kita coba kontak. Kita udah coba juga beberapa rekomendasi yang lain kayak Ice Beam gitu kan, Vincent Nugraha, kita udah coba kontak dan semoga bisa kita hadirkan dalam waktu dekat lah gitu. Bang YB juga udah kita kontak tapi via saweran. Iya. String masuk 10.000 gitu kan. Saja enggak tuh kayaknya. Pasti lewat. Saweran kalau harus gede.
donatnya 1 juta mungkin kali ya. Lewatnya lebih lama dikit. Nah, gitu. boleh. 10 juta mungkin. Bang YB datang dong ke ceramah. Enggak. Oh, udah. Menghilang begitu aja 1 juta saya. Habis segitu saja, Tra. Oke. Mungkin itu tadi buat komentar-komentar yang udah lama kita nggak bacain. Sekarang kita mungkin langsung masuk aja nih ke chapter 182. Wah, ini chapter luar biasa nih. Luar biasa banyak ini. banget nih. Ada kemunculan sesuatu yang banyak menimbulkan teori. Iya, benar. Dari judulnya. Zaza, ini dia. Zaza, ya. Zaza itu apa? Akan kita ketahui di akhir chapter. Itu ini apa namanya? Pelezat makanan itu. Bener, Zaza, bener. Kalau nggak ini artis Indonesia sebenarnya Zaza Miharza. Bukan. Zaza itu emang Zaza. ketahuan ya umurnya teman-teman ya. Oke, ini gambar sampul nih. Isho sedang menyantap mie udon yang dibuat dengan sepenuh hati oleh Rubah dan Rakun. Permintaan dari pembaca dengan nama pena Toshikazu. Itu mangkoknya bacanya apa ya? Apa ya itu mangkoknya? Gue juga nggak tahu itu huruf apa. Ya gue suka trust isu sama cover story gini. Dia suka ada selip-selipan dari Oda gitu. Biasanya sih. Maksudnya kadang-kadang gambar-gambar yang dimasukin Oda tuh pasti mungkin ada maknanya. Kayak misal contoh dia masukin Rubah sama Rakun ada artinya gitu. Tahu-tahu kita nggak tahu juga. Benar. Tapi ya mungkin emang kadang-kadang cuman isengnya Oda aja gitu. Dia emang seneng ngegambar binatang, tiba-tiba dia masukin aja gitu. Kalau Rubah gini gue inget dulu pas Naruto tamat kok. Siap, ada apa tuh? Oda bikin cover story Naruto sama Luffy lagi makan bareng. Oh iya pernah gitu ada. Kan. Nah, jadi Naruto makan daging, Luffy makan ramen gitu dibalik. Benar. Coba atasnya ada apa lagi nggak? Sesuatu nggak? Nggak ada sih gitu ya. Doang sih. Udah gini doang. Paling ya tulisan di mangkok udonnya lagi. Gue juga nggak tahu itu apa. Jepang lagi gue. Kayaknya udon. Udon. Gitu. Tapi yang terakhirnya N sih. Kayaknya emang udon ya. Iya kayaknya. Udah berarti betul itu udon lah gitu ya. Emang kesukaannya si Isho. Udah sering banget sih menyantap udon. Tapi dia gimana tahu itu mie atau itu ya? Kan indera perasanya jauh lebih bagus dari manusia biasa. Gitu. Oke. Nextnya langsung masuk lanjutan ke 1181 terakhir yang masih itu seru. Posisinya Im sama lagi terpojok di pohon ya. Iya. Ditembak Torheimnya Loki. Betul. Gitu. Tapi dia bisa menepis. Nah ini dia. Ditangkis dengan nggak tahu ininya peluru apanya dia tuh. Cuman dia nggak ngomong nama jurusnya nggak disebutin kan ya waktu pas di chapter sebelumnya. Tetap masih pakai si itu juga apa? Semacam omennya juga, itu gitu. Ya. Nah ini hawa keberadaannya masih belum lenyap kata Loki. Terus dia terengah-engah gitu, masih ada ini bunyi petirnya. Terus next ke bawah itu di atas ada si Raknir tuh kecil. Ini ukurannya kan masih gede. Nah ini dia udah mulai mengecil nih. Aku jadi mudah kehilangan dirinya kalau tubuhku terlalu besar gitu. Makanya tuh dia mengecil tuh. Raknirnya jadi jauh lebih gede kan. Oh iya. Gitu biar mengecil lagi kayak kemarin. Terus Nidhogg kata Im sama yang masih di pohon. Tak kusangka akan bisa bertemu kembali denganmu di dunia ini. Dasar pengkhianat. Gitu. Nah ini tapi agak ini ya maksudnya dia nyebut pengkhianat itu bukan marah atau gimana tapi senyum. Yang gue notice tuh. Kalau dia benci tuh dia soalnya dia bisa marah gitu kayak yang kita lihat di chapter sebelumnya pas dia inget kata-kata Joy Boy dia tuh langsung tantrum gitu loh yang benar kan Joy Boy atau apa ya kemarin kata-katanya gue lupa. Iya benar kan ya benar kan gitu pokoknya intinya dia marah gitu ya sambil teriak gitu tantrum sementara ini dia dikhianatin tapi dia tersenyum. Jadi mungkin nggak sebesar dosanya Joy Boy sama Im sama gitu. Iya, dosanya baru ketahuan di sini aja mungkin, baru kelihatan di sini. Mungkin kayak bisa kita asumsiin gini nggak? Kayak Vivi ketemu sama Karu dasar pengkhianat kamu. Gitu iya, bisa jadi. Jadi dulunya memang temen, baru berkhianat itu di sini dengan artian ya karena udah dipegang sama Loki kan buahnya gitu dan ngelawan dia. Jadi baru jadi pengkhianat itu di sini gitu, bukan di masa lalu. Kayaknya gue setuju itu karena kelihatannya Im samanya masih senyum-senyum aja jadi kayak ketemu teman lama tapi sekarang udah jadi lawan nih dasar lu pengkhianat gitu kayak nyapa teman lama jadinya. Bener. Soalnya kalau emang punya dendam di masa lalu gue yakin harusnya mirip-mirip sama Joy Boy sih. Responnya gitu yang dia malah ngamuk gitu. Terus next bentar ini manga plus kan ya? Oke, terus nextnya tuh itu Nidhogg-nya udah semakin kecil. Di situ Im sama batuk-batuk. Wah, Im samanya ini ya, kayak TBC. lagi sekarat gitu ya. Batuk rejan. Iya.
Iya ini nggak tahu ya. Dia kena pada serangannya Loki terakhir kan ketangkis Thorheimnya. Enggak, ini menurut gua karena dia udah kelamaan sih di sini. Mungkin semakin lemah gitu, Iya. durasinya udah mau habis nih, udah Bener. tinung kalau Ultraman. Ninung. Gitu. Harus Next. cepet-cepet pulang. Bener, harus dicas dia baterainya. Terus next salju, benar juga. Petir tercipta melalui benturan antara es. Kalian berdua memang cocok dengan satu sama lain. Nih sebuah fakta fisika dari Oda. Tapi memang benar. Petir itu kan memang terjadi karena gesekan butir-butir es sama air di awan. Gitu. Jadi yang ion-ion positif sama negatifnya kepisah. Iya, Kalau iya. udah kekumpul lama-lama jadi petir. Dari petir. Gitu. Jadi ya bener sih emang cocok. Yang satu es yaitu Ragnir, si Loki-nya petir. Gitu. Terus di sini dia bilang Ragnir sambil senyum. Rupanya sejak saat itu kau terus menunggu kemunculan majikan baru ya? Aku jadi merindukan masa lalu. Tapi di sini si Ragnirnya marah. Dan di sini dikonfirmasi sama Oda kalau Ragnir itu makan buah risu-risu tipe hewan mistis model Ratatosker. Oh. Akhirnya dikonfirmasi. Mythical Zoan ya. Mythical Zoan. Walaupun ya kita udah menduga dari awal karena emang Nidhogg sesuai legendanya adalah berhubungan sama Ratatosker Iya. sama satu lagi eagle-nya. Federvolnir kalau nggak salah namanya. Itu doang yang belum muncul. Itu masih nggak tahu siapa yang menjadi ini. Soalnya legendanya Nidhogg itu di bawah, Federvolnir itu di atas, di heaven-nya. Penyambung antara mereka berdua itu baru Ratatosker. Di mitologi Nordiknya seperti itu gitu. Jadi belum ketahuan sampai sekarang Federvolnir-nya siapa nih. Gitu. Kayaknya ada nggak menurut Koko akan ada yang megang nggak? Terlalu jauh ya, soalnya yang ada satu karakter yang berupa burung dan tinggalnya di atas yaitu Biblo. Tapi kayaknya Biblo kan burung hantu, sementara kalau di legenda Nordiknya itu burung elang, eagle. Ininya ke ini nggak Griffon? Griffonnya Shanks. Tapi nggak tahu ya, soalnya Shanks kan bawa pergi kemana-mana. Atau mungkin jawabannya ada di Heaven's World yang paling atas itu. Bisa jadi sih. Soalnya ya sesuai legenda si burung elangnya ada di tingkat yang paling tinggi di Midgard, yang paling tingginya gitu di atas pohon Yggdrasilnya lah gitu bisa dibilang. Patut ditunggu ya. Itu Patut kekuatannya kita apa tunggu. dia? Enggak dikasih tahu sih. Kalau di mitologinya? Kalau di mitologinya cuman burung elang yang berdiri di atas Raja Wali. Aneh sih ininya. Gue juga ya namanya mitologi, tapi nggak dikasih tahu kekuatan ini apa. Yang jelas dia selalu dihubungin sama si Ratatosker buat dapetin info seputar si Nidhogg, kondisi si Nidhogg di bawah, jadi penyampai pesan gitu. Ratatosker penyampai pesannya. Federvolnir yang tinggal di Heaven's World, cuman kekuatannya apa belum tahu gitu. Soalnya bisa aja Oda ngambil sesuatu yang beda, kayak contohnya Nidhogg ngeluarin petir. Ya Nidhogg kalau di ininya dia cuma nggak digambarin punya kekuatan kayak ngeluarin petir atau ini sih, cuman dia tinggal terperangkap di paling dasarnya Yggdrasil aja gitu. Atau bisa jadi juga yang berkaitan sama Hawk sama Ragnir yang sekarang gak sih? Benar. Jadi ya apakah ada elemen lain juga yang berhubungan sama yang kurang gitu petir ya? sama si salju ya? Air. Iya gitu, air bisa jadi. Gitu. Nah, itu Nanti kita lihat. Oke, next lanjut lagi. Ragnirnya tapi ini marah. Ragnir, by the way, Ragnir ini kayaknya omongannya tuh bisa ditranslatein sama Chopper deh. Iya, ya benar. Kan? Harusnya sama Chopper bisa deh. Chopper kan bisa menerjemahin bahasa binatang. Jadi kalau pas dia tadi marah-marah dia harusnya tahu tuh di ngomong apa aja gitu. Iya, makanya Chopper kan gitu kan suka. Mungkin. Dia diomelin sama teman-temannya, enggak, yang ngomong kan dia, lu pada dulu gue translate gitu kan. Bener-bener. Tapi ini kelihatan Ragnir marah banget sama Im Sama gitu. Jadi mungkin ada sesuatu juga di masa lalu sama mereka, maksudnya punya sejarah juga lah gitu. Begitu abis dikatain gitu, Ragnir langsung tuh dia semburin esnya ke si Im Sama. Terus langsung kata si Loki, oke, ayo kita lakukan. Terus dia keluarin lagi petirnya. Ke bawah dulu. Jangan ke kiri dulu. Ke bawah dulu. Terus nah ini keluar tuh serangannya. Jadi kayak itu ya, peluru ya kok ya. Ragna Arrow, kayak Ragna Arrow Blast. Kayak pelurunya si ini. Kokonya Sanji siapa? Kakaknya yang paling tua. Gue gak tahu lagi keluarga itu. Ichiji. Oh ada. Dia kan ada Sparking Red tuh kalau gak salah serangannya kayak gini, kayak kayak laser, mirip lasernya Kizaru gitu mungkin. Ada ya keluarga itu ya? Ada keluarga itu. Wah gimana ini. Emang ini fans nomor 1 Zoro tidak mengakui selalu keluarga yang satu itu, Germa 66 itu organisasi apa sih itu? Iya. Ada ya. Padahal dia sayap kiri loh. Sayap kiri sang raja bajak laut. Gimana ada Jinbe ada.
Ada Jin B. berat. Oke, next ditembak sama Ragnar Aeroblast. Terus di sini Im Sama ngapain dia? Tutupan ini nih. Terus next. Nah ini ngeluarin jurus namanya CZ Metal. Ini dari mitologi Aztec. Apa tuh? CZ Metal ini kalau mitologi Aztecnya adalah dia makhluk space demon, mungkin sebutannya kayak gitu, yang memakan matahari. Menariknya di situ. Jadi namanya CZ Metal. Dia tuh jadi bukan satu makhluk atau satu dewa sejujurnya malah. Jadi emang makhluk aja space demon gitu. Jadi ceritanya ada banyak. Jadi mereka punya ratunya juga gitu. Ada ratunya sendiri dan mereka dikenal sebagai pemakan matahari. Munculnya pas gerhana matahari. Gitu. Jadi dianggapnya bisa makan matahari. Nah ini gue nggak tahu Oda ngambil referensinya mungkin ya karena Im Sama bisa dibilang. Nah kalau terjemahannya sih Dewi Malam dan Ketakutan. Tapi dia bukan Dewi. Dewinya tuh ada lagi. Coba kita ini ya. Dewinya tuh ada lagi namanya bukan CZ Metal. CZ Metal tuh kayak dewanya. Bukan. CZ Metal tuh ya space demonnya aja. Ya bisa dibilang. Jadi kayak keroconya dari dewi-dewinya. Iya. Jadi ada pemimpinnya gitu. Jadi kayak bisa dibilang orang Indonesia lah gitu kan ada presidennya juga gitu. Dan itu beda gitu. Maksudnya beda deity. Kalau ini tuh ada ntar gue coba cari namanya. Tapi ini dia bentuknya ini ya kayak omen-omen yang lain-lain yang udah dikeluarin gitu. Namanya It's Papaloto pemimpinnya. It's Papaloto. Itu ratunya para CZ Metal. Cuman ini yang gue mau notice sebenarnya ada di terjemahan bahasa Inggris karena terjemahan bahasa Inggris nggak pakai kata ini sama sekali. Coba boleh di Manga Plus yang bahasa Inggris. Gue juga nggak tahu kenapa mereka milih kayak gitu karena apa ya? Menurut gue kalau yang tadi CZ Metal jadinya bisa kita masukin ke legenda Nika. Maksudnya Nika kan dewa matahari. CZ Metal adalah makhluk yang memakan matahari gitu. Jadi masuk sebagai antitesisnya Nika atau enggak lawannya gitu kan. Sementara kalau di bahasa Inggrisnya enggak, beda gitu. Coba deh, ada enggak yang bahasa Inggris? No. Gazing Eclipse. Jadi kayak nama jurus biasa, ya enggak sih? Enggak merujuk pada entity tertentu gitu ya maksudnya. Terus enggak ada arti juga di bawahnya ya? Enggak ada. Ya karena kalau di bahasa Inggris terjemahan bahasa Inggrisnya ya jadi kayak nama jurus biasa kayak super apa misal Coup de Vent gitu ya. Ya enggak ada merujuk ke entities tertentu, ya cuman ini aja nama jurus aja gitu. Kenapa ya sekarang tuh terjemahan Inggris sama Indonesia tuh suka enggak tahu nih. Mungkin beda ya. Yang bahasa Jepangnya sih makanya bahasa Jepangnya mungkin bisa punya banyak arti gitu, bisa diartikan macam-macam. Kejauhan gak sih kok dia cuma nyebutin Gazing Eclipse sama CZ Metal itu kayak makanya entah antara yang penerjemah bahasa Inggris mikir kayaknya nggak masuk kalau ini jadi ganti aja yang mirip karena kan pemakan matahari ya gerhana ini eclipse kan maksudnya solar eclipse masuk gitu. Cuman kalau menurut gue jadinya agak menghilangkan ini awalnya karena di chapter sebelumnya justru yang penerjemah Indonesia yang melakukan itu yang pas Blade of Darkness Nemesis. Kalau bahasa Indonesia cuma Nemesis doang. Kalau bahasa Inggrisnya justru ditambahin Blade of Darkness _2 Nemesis gitu. Jadi bisa dibilang ini jurus keduanya Im Sama yang memakai nama deity atau semacam dewa atau merujuk ke mitologi tertentu lah gitu. Yang pertama Nemesis, Dewi Balas Dendam. Yang kedua ini makhluk Space Demon ini gitu. Bukan Dewi Malam sih sebenarnya itu. Kalau kalian baca di Google atau cari di ini sebenarnya bukan Dewi Malam, itu tuh si Zimito itu. Dewinya ada ya tadi si Opapa Lotol siapalah itu. Nama Aztec, nama susah-susah. Bisa dibilang udah jurus keduanya Im Sama juga yang disalahartikan ya. Iya, yang mungkin karena bahasa Jepangnya terlalu apa ya maknanya kompleks kali ya. Iya, bisa macam-macam makna gitu. Jadi sulit buat diterjemahkan secara harfiah. Makanya ada yang kayak contoh yang waktu itu kita bahas sama WB ya kayaknya ya. Soal yang kalau di bahasa Inggrisnya corruption, tapi kalau di bahasa Indonesia jadi kejatuhan moral. Soalnya ya iya bener sih kalau diartiin korupsi, orang Indonesia konotasinya korupsi itu duit gitu kan. Berhubungan sama uang, sama pemerintah gitu. Tapi padahal kalau di bahasa Inggris atau bahasa Spanyolnya yang kemarin kita sempat baca ya corruption gitu. Jadi ya mungkin penerjemahnya mengambil jalan ninja yang berbeda dengan penerjemah negara lain gitu. Oke, coba kita balik lagi. Intinya nah itu kalau bahasa Indonesia CZ Metal dan rasanya lebih masuk yang bahasa Indonesia daripada bahasa Inggris kalau kali ini. Nah dia ngeluarin CZ Metal ini semacam tuh kayak bom-bom ininya jadi keluar banyak tuh. Yang arwah-arwah. Iya, omen-omennya kayak omen-omen tapi versi banyak ya. Iya dan
Pembedanya yang sebelumnya ada tanduknya gak sih? Omennya Ada ya sih. sebelumnya nggak ada tanduk setahu gue. Ada beberapa yang nggak ada tanduk. Ini semuanya ada tanduk. Iya. Dan setahu gue tuh ininya dahsyat banget. Ingat gak yang pas si Loki kayang terus dia ngebales pakai satu ini, si itu cuma ngebales pakai satu omen doang kan? Iya. Ini ada berapa biji lihat? Iya sih. Ini ada banyak banget gitu. Dan Ukurannya juga gede lagi. Ukurannya gede. Ini Nidhoggnya enggak sih, ini Nidhoggnya udah kecil. Itu kan tuh lihat Ragnirnya di situ tuh lumayan gede. Sementara kalau yang tadi Ragnirnya kecil banget. Cuman hampir setitik. Itu yang di kanan atas. Ragnirnya di atas kepala Nidhoggnya itu gede. Di sini juga ini ketutupan duri-durinya aja. Cuman yang menarik di sini adalah ya bomnya ini Ovanimnya Sama nih, yang lingkaran di belakang yang penuh mata itu jadi makin gede. Ya nggak sih? Iya. Itu hampir segede Nidhogg kayaknya kalau dilihat-lihat. Iya Karena sih. kan ini Nidhoggnya dari depan muka kita nih. Benar. Itu di sebelah harusnya sana. kalau secara perspektif ya harusnya gedean Nidhogg karena lebih deket dia kan. Tapi Benar. ini si Gedenya ininya hampir lebih sama. gede ya. Jadi bisa dibilang ini tiba-tiba membesar lah gitu si lingkaran yang di belakang yang sama. Mungkin kita sebutnya Ovanim aja. Karena kan kita sempat bilang kan ini mirip banget sama Ovanim yang ada di angelologi Kristen. Iya. Tapi ini bentuknya omen-omen kecil-kecil ini, gue kayak salfok jadinya kok. Kayak apa? Mirip apa tau nggak? Apa? Mirip sperm. Iya nggak sih? Ya lo lihat tuh. Iya nggak sih? Jadi ke sana jatuhnya. Karena ada buntutnya, ujungnya bulat. Kepalanya hitam bulat, ya kayak kepalanya bulat gitu kan. Tapi belakangnya lebih kayak api sih daripada itu api ini. ya jatuhnya ya. Oke, maaf teman-teman. Jangan Saya dong. terlalu kesana gitu pikirannya. Jangan, ini lebih ke api. Gue justru ngelihatnya kayak yang ini di Bomberman tahu bom-bomnya. Kan bomnya ada muka, ada ininya. Atau yang di Mario Bros ya. Pokoknya dari game Nintendo zaman dulu deh. Ada peluru-pelurunya tuh belakangnya ada apinya. Terus Iya. ada mukanya juga kayak gini. Iya sih, Gitu. kenapa gue mikir ke sana ya? Oke. Tadi next yang di kiri itu pokoknya si Nidhoggnya terkena serangan dari si Zimitel ini. Ada kena sayapnya. Ada kena apa lagi? Oh enggak sih, cuman kena sayapnya ya. Tapi ada yang lewat-lewat doang ya. Iya. ininya ya. Enggak semuanya kena ya. Iya. Kurang akurat. Itu nih bikin serangan sayapnya yang kena sama. itu. Iya, sayapnya ini Nidhoggnya kena nih satu. Terus coba nextnya ke bawah. Ke bawah. Ini masih pokoknya masih saling berlanjut lah ya, kayak jadi gue jadi inget ini kayak di Dragon Ball sih sebenarnya ini pas mereka ngeluarin bola-bola energi yang gitu sampai hancur semua satu ini gitu. Terus next habis itu langsung kita pindah. Seram. Nah, ini ada Bonnie lagi ngintip. Bonnie, jangan berdiri di sana, kemarilah. Terus langsung Bonnie balik. Aku tidak akan bisa menghadapi musuh sekuat itu. Jangan cemas, kau tidak perlu menghadapinya. Sekarang akulah yang melindungimu, kata si Lilith. Bener sih Lilith ya. Ya, iya. Buat apa? Bukan lu juga yang bakal suruh ngadepin gitu. Orang masih bocah, masa Iya. disuruh maju. Walaupun dia bisa berubah. Jadi ini sih yang distorted future jadi Nika juga kan. Gitu, Bonnie versi Nika. Oh ya, bisa jadi Nidhogg juga gak jangan-jangan dia? Mungkin ya, gue tuh jujur kekuatannya Bonnie ini salah satu yang paling gede potensinya menurut gue karena kayak bisa macam-macam. Dia tuh sebenarnya banyak yang waktu itu kan kecewa, oh kenapa jadi bisa nikah semua orang, sebenarnya nggak gitu konsepnya tuh. Konsep ininya Bonnie adalah dia tuh bisa alternate timeline lah. Kalau mungkin kalau yang fans MCU atau multiverse ya udah paham lah konsepnya. Jadi Bonnie tuh bisa merealisasikan apapun yang terjadi di multiverse yang lain, kasarnya gitu. Jadi di alternate timeline mungkin di mana dia adalah yang makan buah nikahnya itu gitu. Makanya dia bisa jadi nikah. Bukan karena tiba-tiba di dalam satu ini nikahnya ada 2 buah gitu, enggak, bukan. Jadi kekuatannya si Bonnie menurut gue lumayan spesial dan mungkin ada rahasianya. Makanya Saturn kan bilang waktu itu kalau nggak salah pas ketemu Bonnie ada sesuatu lah pokoknya sama ininya si Bonnie lah gitu dengan buahnya. Intinya buahnya jadi bisa merealisasikan apapun yang terjadi di timeline yang lain gitu. Yang dia bisa bayangin. Makanya semakin nggak tahu Bonnie tentang sesuatu kan jadinya imajinasinya semakin luas. Iya. Tapi semakin dia banyak tahu berarti semakin berbahaya juga ya. Semakin dikit opsi yang dia punya karena dia jadinya yakinnya oh ini yang bakal terjadi. Jadi dia nggak punya imajinasi atau alternate timeline yang lebih luas gitu. Jadi intinya kalau semakin banyak cabang timelinenya, Bonnie makin kuat. Iya makin kuat ya. Tapi kan lama-lama emang bisa mengerucut jadi satu juga kan, jadi dikit. Nah itu di saat dimana Bonnie kekuatannya jadi lebih lemah gitu intinya. Karena dia udah sadar, oh gue nggak bisa jadi ini nih, nggak bisa jadi Nidhogg, nggak bisa jadi apa gitu. Iya.
Gitu Tapi kira-kira. OP juga berarti ya. Emang kekuatannya Bonnie. sejujurnya OP. Jadi kalau dia emang pernah ngedengar tentang Nidhogg tapi nggak tahu secara detail gitu Nidhogg itu apa, mungkin ya dia bisa aja distorted future di mana dia yang makan buah Nidhogg gitu, bisa. Rasanya bisa menurut gua sih gitu ya. Ada 2 Nidhogg nanti. Iya, jadi dia bisa dibilang kayak nge-copy semua DF sih rasanya gitu. Bukan copy sih lebih tepatnya, selama dia bisa ngebayangin dia yang makan buah iblis itu gitu di masa distorted future, di masa depan alternate timeline gitu kira-kira. Keren juga Bonnie. Oke, balik lagi si bocil itu. Nah, terus Lilith nanya, tapi siapa sebenarnya dia? Mereka ini masih belum tahu soal Im Sama. Iyalah, yang tahu keberadaan Im Sama kan cuman para Gods Knight. Iya, yang berantem juga. Tenryubito aja kayaknya nggak tahu deh soal Im Sama. Iya. Nggak semuanya tahu gitu. Iya benar sih. Dragon segala macam yang katanya informasinya paling luas juga nggak tahu soal Im Sama kan. Oke, coba next bawahnya. Nah, di sini dia bilang si Lilith jelas sekali kalau dia adalah atasan dari Satria Dewa. Tapi dia bukan Gorosei gitu. Yang mereka tahu kan soalnya atasnya Satria Dewa ya Gorosei. Sebagai sebuah organisasi besar yang telah berdiri selama 800 tahun, sudah sewajarnya jika ada kegelapan pekat akibat perebutan kekuasaan di dalamnya. Dan kalau benar begitu, kata Lilith dan ini Vegapunk, sebelum dia sempat beres, Sanji keburu berdiri. Sanji, tubuhmu masih terluka parah. Mana bisa aku diam saja Bonnie. Ganggu terus aja orang ini lagi mau ngomong, lagi mau ada informasi kok. Langsung kena hujat lagi sama Oktra. Iya, jadinya nggak sempat beres tuh tadi. Udah tidur aja. Coba Vegapunk mau ngomong apa tuh tadi ininya? Nggak sempat ini kan soal kegelapan pekat di tubuh pemerintah dunia gitu. Padahal coba balik lagi ke atas sedikit. Dan kalau benar begitu, soalnya Vegapunk itu kan salah satu yang udah tahu soal rahasia dunia. Betul. Di broadcastnya gitu. Cuman dia nggak mau ngambil kesimpulan. Dia ngasih ininya aja biar orang-orang yang dengar broadcastnya yang menyimpulkan gitu kan. Makanya ini kata-kata yang abis ini diucapin Vegapunk mungkin memegang ada kunci ada salah satu kayak kunci atau pernyataan baru ya yang bisa membuka misteri gitu soal entah Im Sama entah pemerintah dunia. Betul. Cuman ya bener kata Oktra, sayangnya di cut sama Sanji. Jelas beban. Karena dia keinget nih. Abis itu dia keinget tuh flashback waktu abis Killingham dikasih omen, dia langsung pulih, langsung jadi kuat, terus dia ngeledek, Sanji, rupanya aku tidak perlu sampai turun tangan ya. Tapi hebat juga kau masih hidup gitu, diketawain sama si itu, makanya dia kesel. Terus bawahnya, mau pergi kemana kau? Sanji masih tidur. Aku akan pergi untuk menyelesaikan tugasku. Kau bisa melihat kekuatanku yang sedang meluap-luap kan, karena baru dikasih omen tuh dia jadi itu kenapa powernya. Killingham gak langsung tusuk gitu ya? Di end aja udah last hit. Tapi iya sih, kenapa ya? Maksudnya mereka lagi kuat. Ini posisi lawannya lagi lemah. Iya, kayak ketuanya mereka aja udah ngelihat si Rox udah sekarang tinggal tusuk aja. Iya. Sama kayak si Garling. Iya, ini aneh. Maksudnya Killingham sendiri kan sebelumnya dia sempat ngamuk sama Sanji kan. Iya. Pas badannya yang dipotong-potong, digangguin. Akan kuingat namamu yang dia bilang gitu kan. Iya. Tapi giliran Sanjinya yang udah gak berdaya malah ditinggalin. Iya, malah ditinggalin. Agak aneh sih. Kenapa gitu? Apakah mereka nganggap udah gak berharga lagi gitu? Atau maksudnya udah bukan levelnya dia lagi, jadi ditinggalin begitu aja? Atau karena memang juga karena Im Sama bilang mereka lagi buru-buru, jadinya si Killingham juga langsung pengen ngerjain hal lain aja. Betul. Gitu. Rasanya sih menurut gue lebih ke yang kedua. Mereka butuh waktu udah diburu-buru sama waktu lah gitu. Iya. Karena Im Sama udah bilang kan kita nggak punya waktu banyak gitu. Jadi dia dan dia tahu dia nggak semudah tinggal tusuk jebret terus tinggalin gitu. Dia pasti butuh bakal ngelawan lagi nih kalau gua tusuk nih orang mungkin bangun lagi. Kasarnya dia udah kayak tikus terpojok. Dia pasti ngelawan. Jadi kalau gua tusuk atau gua celakain buang waktu. Mendingan gua langsung cabut. Nah makanya habis itu nggak lama Killingham langsung pergi nih. Coba balik lagi bawahnya tuh. Bawahnya lagi. Tuh langsung selamat tinggal. Dia tendang tanahnya. Terus langsung pergi gitu. Sanji kena efek tendangannya langsung muntah darah lagi. Gak. Terus Sanji bilang, sepertinya mereka masih belum menyerah untuk menculik anak-anak. Ya, ini objektif yang ini jadi ada lagi nih. Gitu. Tapi ya sebagai hatersnya dia ini ya, gue melihat memang karena dia dilengkapi dengan tubuh Germa, memang seperti waktu dia lawan Queen ya kok. Regenerasinya cepet.
Iya. Bukti di sekarang tuh tanpa dirawat siapa-siapa dia langsung bisa gerak. Bener, ini nggak ada yang ngobatin. Maksudnya Vegapunk bukan dokter, dia ilmuwan gitu. Apalagi seorang Boni ya. Boni bisa masih di sini bocah. Dia langsung bisa pulih gitu, langsung gercep. Benar. Karena memang ada ininya germanya ya, benar-benar kayak yang kita sempat lupa yang kita bilang Sanji setiap ini retak mulu kakinya. Tapi ternyata yang terakhir nggak retak ya karena itu germanya udah nyala bisa gitu. Bisa dibilang berarti si makhluk ini nih salah satu yang ini ya sukses ya yang dibikin sama Judge. Iya. Soalnya yang lain-lainnya itu yang si Niji, Yonji dan lain-lain itu kan bisa dibilang kayak produk gagal. Maksudnya nggak terlalu sempurna lah untuk karena mereka nggak punya emosi. Bener. Iya. Dianggap sempurna sama Judge karena secara fisik durability-nya kuat gitu. Tapi mereka nggak punya emosi kan, nggak punya belas kasih gitu-gitu. Sementara Sanji justru yang tumbuh emosinya dulu, rasa belas kasihannya dulu gitu-gitu. Pokoknya jiwanya dulu yang tumbuh, baru gen ini fisiknya belakangan. Itu yang awal dibilang sama Judge itu gagal karena dia ada emosinya gitu. Benar. Tapi Judge kan justru nyangkanya karena dia ada emosi makanya tubuhnya nggak sedurable yang lain gitu, nggak sekuat yang lain. Tapi di sisi lain justru jadi ironi. Sekarang malah jadinya Sanji justru ciptaannya Judge yang lebih sempurna dibanding yang lain. Bener. Aduh, gue terlalu tahu lebih banyak. Sebagai fans Zoro ternyata bisa memuji Sanji juga nih Ya itu poin yang bagus sih. Bener. Bisa dibilang gitu. Ini Sanji justru malah jadi ciptaan Judge yang paling sempurna di antara saudara-saudaranya. Guys. Gitu, betul. Next. Oke, next. Terus kalau sorry gue nambahin si Reiju itu enggak dia ini kan, enggak diotak-atik kan. Makanya dia juga masih punya emosi kan. Bener. Si Judge itu seksis sih, dia menganggap yang ininya laki-laki kayaknya harusnya jadi ciptaan dia. Padahal bisa juga Reiju enggak dikasih kekuatan ini deh seinget gue. Maksudnya dia enggak dikasih yang tubuh kuat kayak si Ichiji, Niji, Yonji. Dia kebal racun gitu. aja sih. Kebal racun aja. Gitu. Counter alaminya Magellan. Bener. Dicium Magellan sama dia sekaligus disedot kayak pasti Luffy ini. Wah udah habis Magellan. Di satu sisi gara-gara racunnya hilang, satu sisi karena kelepek-kelepek sama Reijunya. Bener. Kalau Reiju saya tahu, saya kenal Reiju. Nah itu. Yang diakuin dari keluarga Finsmoke cuman Reiju aja ya. Oke. Balik lagi tadi. Nah, diteriakin sama si Sanji tuh. Sanji katanya sama Bonnie sama Lilith. Kita tidak boleh membiarkan semua perjuangan hingga detik ini menjadi sia-sia. Selain itu, tempat ini adalah negeri yang dikagumi oleh Usopp dan Luffy. Aku pasti akan melindungi Elbaf. Kok kayak terkejut gitu terus? Nah, langsung ditambahin sama Sanji. Kaget siapa ya dia? Sebab ini adalah negeri tempat tinggal para raksasa cantik. Ternyata ini tujuan utamanya Sanji gitu, bukan cuman karena negeri yang dikagumi Usopp dan Luffy gitu. Ternyata itu alasan utamanya, dan langsung Lilith sama Bonnie cuman bisa diem aja nggak bisa berkata-kata. Masum. Dasar. Tapi bagus lah, Sanji masih belum kehilangan ciri khasnya dia. Next ke bawah. Ya berarti bisa dibilang di sini si makhluk ini udah bangun ya, dia menuju. Oh berarti yang ngejar Killingham ya? Iya, dibangunin sama Killingham, bener. Nextnya, nah ini kan udah dia mengejar raksasa cantik. Nextnya. Nah ini di perpustakaan burung hantu nih. Tak kusangka ternyata di balik pintu belakang, next, ada lorong bawah tanah serta ruangan tersembunyi. Jadi kau yang telah menyelamatkan semua buku di sini dari kebakaran ya, Biblo. Nah ini dia jawaban atas pertanyaan kita. Buku-bukunya dikemanain? Iya, dikecilin lagi sama Biblo, ditaruh di ruang rahasia ini nih. Jadi nggak kebakar. Di sini si Biblo cuman diem-diem aja. Terus Nextnya tuh ada Robin yang berterima kasih. Kukira semua buku di sini sudah terbakar habis menjadi abu. Nah ini kalimat selanjutnya dari Saul yang memicu perdebatan di banyak teori jadi. Iya, banyak teori di kalangan para fans. Ya, kami berterima kasih padamu, tapi di saat yang sama kami juga jadi semakin penasaran dengan dirimu, Biblo. Gitu. Dan Biblonya seperti biasa nggak jawab apa-apa nih. Nggak ngasih tahu apa-apa karena ini rame nih, kemarin juga sempat dibahas di grup OP Mall sama gue ngobrol sama Paksi juga, salah satunya yang berteori kalau Biblo ini pasti adalah Louis Arnott, bisa jadi Louis Arnott gitu. Ada teori yang bilang seperti itu karena Louis Arnott itu kan tahu banyak soal Elbaf, tahu banyak soal ini raksasa, tapi nggak pernah ketahuan siapa dia. Ya? Gitu. Jadi dia yang penulis buku itu ya, Brackman.
Betul. Brakman. Brakman itu kan B-nya biblo kok. Bisa. B-nya bisa itu adalah biblo. RAG-nya masih cari apa gitu kan. B-nya biblo. B-nya biblo, R-nya raksasa gitu kan. A-nya ancient. Loh kok maksa ini jadinya. Jadi maksa singkatannya. Enggak, tapi yang masuk adalah karena Louis Arnold kan kita nggak tahu siapa. Apakah orang, apakah udah diketahui sosoknya nggak ada yang tahu gitu. Jadi bisa aja. Tapi kenapa mengarahnya ke Louis Arnold ya? Karena Louis Arnold yang tahu banyak soal raksasa, soal Elbaf ini gitu. Jadi banyak yang mencurigai si Biblo ini menyimpan rahasia gitu. Karena kan sampai sekarang jujur belum diketahui buah iblisnya. Walaupun dia bisa ngegedein buku atau ngecilin lagi. Tapi itu baru dugaan Vegapunk. Di chapter-chapter sebelumnya tuh Vegapunk si Lilith bilang kalau kuduga dia memakan buah apa gitu namanya, gue lupa. Pokoknya yang bisa buat ngegedein atau ngecilin barang. Tapi kan itu baru dugaan. Kita belum pernah dikonfirmasi. Makanya kemarin gue ngobrol sama Paksi adalah bisa aja dia makan buah Mythical Zoan si Biblo ini. Biblo gitu. Mythical Zoan burung hantu legendaris mungkin yang pasifnya bisa gede kecilin sesuatu. Betul gitu. Karena seperti yang kita udah lihat sama si Ratatosker, si Ratatosker atau si Raknir ini dia ngeluarin es bukan karena makan buah iblis es kayak Aokiji gitu, bukan makan hie-hie, tapi ya memang dia bisa mengeluarkan es, si makhluk mitologi Mythical Zoan yang bisa mengeluarkan es gitu. Jadi bisa juga kekuatan Biblo ngegedein atau ngecilin sesuatu itu adalah kekuatan Mythical Zoan-nya dia. Cuman kita masih belum tahu Mythical Zoan apa, dan ini yang agak susah karena setahu gua nggak ada mythical creature burung hantu yang punya nama. Maksudnya ada mythical creature burung hantu tapi kayak burung hantunya Artemis, All of Artemis gitu, tapi nggak ada nama spesifiknya gitu. Kalau tupai gitu ada spesifik Ratatosker misalnya. Iya. Kalau rubah Onyudo gitu emang ada gitu. Tapi kalau spesifik nama suatu makhluk nggak ada. Kan kalau yang lain ada burung legendaris Phoenix misalnya. Iya. Terus si siapa? Yamato tuh Kitsune. Bukan. Kalau anggaplah inilah, kalau nggak Katarina Devon rubah yang mitologi, ya itu QB gitu, Nine Tails, emang ada namanya si Nine Tails gitu. Sementara kalau burung hantu yang mythical belum ada yang punya nama atau spesies khusus lah gitu. Jadi ya cuman All of Athena, All of apa emang. Udah kok cari gue belum nemu sih. Coba mungkin kalau ada penonton yang boleh, ketemu nama All Mythical yang mungkin bisa jadi referensi atau buah iblisnya si Biblo ini, boleh ditaruh di kolom komentar. Soalnya belum nemu nih jujur. Maksudnya selain sebagai simbol apa atau lambang wisdom atau knowledge, udah itu doang. Tapi makanya di Harry Potter juga ada kan ini burung hantu. Maksudnya kalau di Harry Potter banyak burung hantu yang punya nama kayak Hedwig gitu kan. Tapi kan di dunia nyata nggak ada yang punya nama kayak gitu burung hantu mythicalnya. Nah itu yang susah. Makanya gue nggak terlalu masuk juga karena Oda juga mungkin ngambil dari mana kalau nggak referensinya dia gitu. All mythical apa yang menjadi dasar Biblo ini gitu. Tapi ya macam-macam lah. Itu juga masih teori ini aja. Kalau Biblo ini adalah Louis Arnold gitu kan. Entah dia sebagai burung hantu nulis pakai nama pena gitu mungkin gitu. Dia ya memang dia burung hantu biasa aja gitu. Tapi dia bisa nulis. Gitu. Cuman selama ini dia nggak mau ngasih tahu aja. Soalnya Biblo ini setahu gue udah lumayan lama kan. Iya, umurnya udah cukup tua gitu di sini tuh. Dan juga sejauh ini kita nggak tahu ya, mungkin ada atau enggak. Tapi yang gue tahu dia ini nggak pernah ngeluarin suara kan? Nggak pernah. Gue curiga orang yang diem-diem begini bisa ngomong nih. Iya. Ya kan? Dia bisa ngomong dan tahu banyak. Makanya Saul juga curiga. Jadi penasaran nih. Soalnya dia tahu tempat rahasia ini di balik perpustakaan burung hantu gitu kan. Terus dia kepikiran buat nyelamatin ini semua. Maksudnya kalau dia cuma hewan biasa, ya pasti dia cuma nyelamatin diri sendiri pas kebakaran. Udah aja pergi. Dia nggak ada kepikiran harus nyelamatin harta karun, buku-buku ini adalah harta karun gitu. Karena hewan mana tahu. Dia kayak sesuatu yang diem-diem mengawasi Elbaf. Secara diem-diem aja gitu dari atas pohon. Diem-diem aja gitu. Itu dia. Jadi rasanya sih kayaknya gue sepakat sama Paksi, dia pasti menyimpan sebuah rahasia nih. Cuman ya Oda belum ngasih tahu aja ke kita gitu. Entah itu tadi antara dia emang mythical Zoan seperti Raknir gitu kan. Makanya umurnya bisa panjang juga. Soalnya gue curiganya gitu, umur binatang-binatang ini tuh umurnya bisa jadi panjang karena mereka makan DF mythical Zoan.
Gitu. Kayak contoh paling ininya Onyudo deh, yang dia kan rubah si Onimaru. Gyukimaru ya, sorry, bukan Onimaru. Rubah kan umurnya kalau secara ini harusnya kan pendek, tapi dia 20 tahun lebih kan dari sejak pas mereka sebelum Kinemon dan lawan-lawan dilempar kan, rubah itu udah ada gitu kan, piaraannya siapa? Shimotsuki kan ya? Ininya Zoro. Kalau nggak salah punya piaraannya ini Shimotsuki gitu, dia tuh rubahnya gitu. Jadi emang udah dari puluhan tahun lalu tapi masih hidup sampai zaman sekarang gitu. Berarti umurnya lebih panjang dari rubah biasa. Ragnir juga sama. Ragnir udah dari zaman God of War gitu. Itu harusnya sejaman sama Nika tapi masih ada di zaman sekarang. Gitu. Jadi ya mungkin lah. Tapi banyak lah teori-teori lain. Cuman yang paling populer ya dia Biblo adalah Louis Arnott gitu. Louis Arnott ya. Gitu. Gimana menurut kalian guys? Tulis kolom komentar atau kalian punya teori lain tentang Biblo? Boleh. Boleh banget. Langsung lanjut lagi. Next, dikit lagi udah ini nih soalnya. Next. Nah, tak jauh dari desa barat, pelabuhan awan laut. Nih, yang waktu itu kapalnya udah tenggelam. Akibat dijatuhin Draugr ya kalau nggak salah. Terus 1, 2, hup, ada kapal baru yang, kenapa tuh bisa begitu tuh? 1, 2, hup, oke, ada yang lempar. Pas banget tadi pas kok bilang 1, 2, hup. Gambarnya yang ngelempar. Iya. Terus ini dijatohin kapal baru dari langit sama si Sommers nih. Sommers yang udah jadi kuat. Dari mana ini dia? Ya nggak tahu dia ngambil dari mana ininya ya, pelabuhan paling dekat kan. Ini doang sama harusnya. Kayak ini lagi kok kapalnya kayak kapalnya Shanks. Iya kepalanya. Tapi emang kapalnya Shanks ngambil dari kapal-kapal ini sih, kapal bangsa Viking. Bener emang begini semua. Dragon kepala naga. Oke, next. Nah, ini di bawahnya Sommers bilang nih, halo, bisa kau dengar? Ini Sommers. Bukan. Sekarang aku adalah Super Sommers. Karena jauh lebih kuat. Aku sudah menemukan kapal bangsa raksasa. Datanglah ke lokasiku dalam 5 menit sambil membawa anak-anak. Gitu. Oke. Terus nextnya. Jadi misinya jalan lagi nih ya. Iya. Dia nyuruh Killingham buat bawa anak-anak. Sementara dia ngejagain kapalnya di sini. Terus ini, lihat ke arah hutan. Seperti sedang terjadi perang. Nah, terus di bawahnya. Ini di desa barat nih. Ini kan ledakan-ledakan Loki yang tadi tuh sama si Im sama. Terus ini Chopper bilang ke Gert, orang itu menebas jarimu hingga putus dengan tebasan yang sangat tajam. Karena itulah jarimu masih bisa disambungkan kembali. Tapi kau harus menunggu beberapa bulan sebelum jarimu benar-benar pulih kembali. Gile, itu serangannya si Im sama berarti emang clean cut banget gitu. Langsung set. Makanya yang kita bilang di chapter sebelumnya kan, si Gert aja baru bisa ngerasain setelah beberapa panel gitu kan. Baru bisa ngerasain ternyata putus gitu. Tapi emang kalau tebasannya clean cut emang masih bisa disambungin lagi secara ini kedokteran gitu sih, Tra. Oh gitu. Karena sel-selnya masih utuh. Coba kalau misalnya disayat digergaji set gitu itu malah jadi rusak, nggak bisa disambungin lagi. Gitu. Makanya ada yang nanya juga kan kemarin, apa kaki Stanson bisa sembuh juga nih? Kakinya gitu. Ya. Kakinya. Harusnya bisa. Karena ya sama, jurusnya kan masih sama tuh, jurusnya sama yang mutusin tangan Gert sama mutusin kaki Stanson kan sama. Walaupun gak dikasih nama jurusnya ya. Jadi harusnya potongannya clean juga, dan itu ya diperban asal bisa ditempel dalam, kan itu harusnya cepet, gak lama abis itu langsung sama Chopper diobatin lah gitu. Harusnya masih bisa nempel. Sambungin lagi. Bisa nyambung lagi, bener. Emang di kedokteran asli juga gitu, kalau lu kepotong dan luka ininya masih bersih potongannya, itu masih bisa disambungin. Masih bisa sambungin ya. Sel-selnya masih bisa hidup. Bisa regenerasi lagi, nyambung lagi gitu. Asal dalam waktu tertentu doang tuh, harus langsung dibawa ke dokter dan dioperasi saat itu juga gitu. Oke, balik lagi ke yang tadi. Nah terus Gert bilang, terima kasih Chopper. Maaf karena sudah merepotkan lu, padahal seharusnya aku yang bertugas untuk mengobati orang lain. Soalnya dia kan dokternya. Dia dokter ya. Iya, New Giant Pirate dia dokternya. Terus Chopper bilang, semua ini bukan salahmu. Terus next. Nah, terima kasih Dokter Chopper. Dokter bahkan juga sudah mengobati ibuku dan juga yang lainnya. Ini anak-anak semuanya nih. Semuanya ibu-ibunya kan pada luka abis dijatohin sama si Sommers. Terus Chopper, aku hanya memberikan pertolongan pertama. Setelah semua masalah ini beres, barulah kita bisa mengobati mereka dengan lebih baik. Iyalah, si Chopper banyak banget kerjaannya. Semuanya harus diobatin dengan segera lagi. Terus ini nih si Rodo. Gertaso. Bisa-bisanya jari jemari biasku sampai diperban begini. Dia emang nge-idolin banget si Gert ini ya gitu.
Makanya biasku. ampun deh. Atau sungguh-sungguh terjadi. Rasanya aku jadi ingin memberikan semua jari jemariku pada Kisanak. Ya ampun. Ini tapi bucin habis. Tapi emang gaya bahasanya si Rod ini tuh beda gitu. Dia pakai bahasa Jepang yang emang agak beda. Makanya si penerjemah Indonesia pakai kata-kata khusus kayak gini. Kisanak, Gertaso, terus bias gitu. Lebih puitis gimana gitu sih. Iya. Kalimatnya bukan ini kalimat umum gitu. Jadi makanya diterjemahinnya gini dan bagus ini dari penerjemahnya nih. Ini Rod ini kayak ini kalau teman kita ada. Bucin banget. Enggak kata-katanya ini banget kayak ilham gitu kan. Si kenal rambutnya aja sama. Bener sih, rambut udah mirip. Iya kan? Iya. Rambutnya sama Rod. Terus ini Gert langsung nggak butuh dengan dingin dan acuh. Ketus sekali. Bahkan di saat seperti ini pun Kisanak masih terpikir untuk membuatku merasa bergairah. Bahasanya tuh emang ini banget emang terlalu puitis. Siapa nih? Hajrudin ya bawah. Hajrudin. Emang semuanya luka kan. Hajrudin kena tembak Omen. Belum. 1 peluru Omen aja udah bisikin Hajrudin gini tuh. Seorang Hajrudin raksasa. Iya. Hajrudin kena Omen, Stansen kakinya putus. Itu gimana Loki yang ditusuk, dibom berapa kali gitu ya? Makanya Loki emang spesial sih. Emang dia kuat banget. Gila. Bisa ngalahin Harald yang udah dikasih Covenant. Makanya emang beda level sih menurut gua. Gitu. Next. Bawah lagi. Tapi Rod, penilaianku jadi terhadapmu jadi berubah setelah melihatmu mempertaruhkan nyawa demi melindungi adikmu Bjorn. Terus langsung senang gitu. Ini Rod ini mirip Sanji gak sih? Jadi jadi Sanji. Iya, kayak tapi khusus ke Gert doang gitu. Iya benar. Saking sukanya mungkin ya. Cuman ke satu doang, ke Gert doang. Terus langsung muncrat darah tuh. Mimisan mungkin kayak Sanji. Kau ini selalu memunculkan darah setiap kali merasa senang ya. Mana bisa aku diam saja kalau mendengar kata-kata seperti itu dari Gertaso sampai ini kayak Sanji banget sih. Langsung adiknya tuh si Bjorn, padahal baru saja aku berpikir kalau akhirnya bisa menghormati abang. Tapi kelakuannya udah kayak begini. Langsung auranya hilang lagi. Langsung hilang respect. Respectnya hilang. Next gitu. Nextnya Desa Barat, tak jauh dari pelabuhan lokasi Zoro. Nah ini si Goldberg doang. Tadi padahal Goldberg masih ada di situ ya, tapi langsung lari nih. Di atas tadi masih ada loh di panel yang sebelumnya. Coba lihat atas sorry. Atas lagi tuh bukan Goldberg salah. Bukan, itu Oimo. Ya salah. Soalnya mirip sih, bulat-bulat gede gitu. Bulat. Sorry salah. Oke, balik lagi. Nah ini si Goldberg satu-satunya yang nggak terluka dari New Giant Pirates, makanya dia ini tuh. Maaf Goldberg, kata Zoro, jarak ini terlalu jauh untuk ditempuh dengan kaki kami. Tidak apa kok, lagi pula dari semua anggota kelompok bajak laut prajurit raksasa baru, hanya tinggal aku seorang yang masih baik-baik saja. Ditambah saat ini krisis sedang menimpa Elbaf. Justru aku yang berterima kasih karena kalian mau bertarung di sisi kami. Gitu. Terus nextnya, ya ini emang jaraknya jauh banget sih. Kalau manusia biasa yang jalan sih ya capek sih, ngabisin stamina. Terus jangan dipikirkan, kata Zoro. Kapten kami punya prinsip bahwa negara sahabatnya adalah negaranya juga. Emang Luffy banget sih itu. Terus tapi ini kok gue jadi ngulang ada kata-kata yang teringat lagi gue. Kata-kata pertama tadi. Apa tuh? Si Alice Kriting ngomong kayak gitu juga. Iya kan? Iya si Sanji. Gak usah lah Zoro nyamain please lah. Tapi maksudnya karena mereka berdua udah kenal karakter kaptennya. Iya. Gitu. Udah tahu lah gitu ininya. Kelakuan kaptennya bakal seperti apa gitu. Karena Luffy ya sama Usopp emang bener-bener respect banget sama Elbaf. Jadi mereka juga ngerasa ya mimpi kaptennya atau pokoknya apapun kaptennya ya keinginan mereka juga betul, gitu. Harus mereka jaga. Betul. Jadi bisa dibilang emang ini bukti kalau kru SHP emang solid banget. Solid. Gitu guys. Nah balik lagi tadi bawahnya. Nah terus Gert langsung komen tuh, pria yang dikagumi oleh Hajrudin memang beda ya. Emang sih bener, soalnya yang udah ngelihat ke ngelihat karisma atau auranya Luffy memang baru Hajrudin. Yang lain kan baru ketemu di sini. Oh paling Stansen kan yang dibebasin Luffy di tempat pelelangan budak. Iya. Yang di Shabody. Sama Oimo juga gak sih? Oimo kasih ya. Tapi maksudnya dari kru New Giant Pirates si Gert, Rod, Goldberg, mereka benar-benar baru ketemu SHP di sini. Jadi nggak ada yang tahu tuh, cuma diceritain Hajrudin doang mungkin gitu. Tapi mereka belum kagum gitu sama Luffy.
Kalau Hadruddin sama Stanson kan mungkin udah kagum banget sama mereka, sama kru SHP ini gitu. Gitu. Nah, next terus Zoro nih, ini ngasih sesuatu tentang jurusnya Omen nih, sebuah clue. Tapi api hitam itu ternyata bisa berubah menjadi bom serta peluru baja. Itu berarti para kesatria itu akan jadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. Nah, ini seperti yang kita bilang juga, karena sound effects-nya yang pas si Zoro ditembak sama Omennya Im Sama emang sound effect besi gak sih? Besi kayak lagi ditembakin gitu, kecing gitu pasti ininya. Tapi gue pikir itu kayak cuma apa ya? Ya udah sosok Omen aja. Ternyata di sini ada fisiknya loh. Ada kayak peluru. Ada peluru yang ditembakin gitu. Jadi dari ini Omennya yang dia kayak gitu. Berarti emang mengeluarkan sebuah peluru. Iya benar. Dan ini yang kita baru tahu baru Zoro doang. Yang lain-lain itu yang lain ledakan semua. Yang lain ledakan. Yang Zoro, ditembak Omen yang efeknya kayak peluru emang cuma Zoro. Cuma Zoro ya. Yang kita bilang di episode kemarin kalau Hadruddin meledak, giliran Zoro cuma kayak tembus gitu. Iya. Apa dia meremehkan Zoro nih Im Sama nih. Gitu. Tapi dia ini jadi kayak peluru biasa. Ini aneh juga ya Omennya. Dari mana gitu Im menciptakan bola-bola besi ini. Peluru baja bukan besi biasa gitu. Maksudnya bom sama peluru baja. Benar. Terus di sini Zoro bilang kalau kita tidak segera menghabisi mereka, maka masalah ini akan jadi semakin runyam gitu sampai ngelempar ininya. Gimana ya Zoro ngalahin Im Sama ya Zoro? Enggak sih, coba bukan tugas Zoro buat ngalahin Im Sama, nanti Loki sama Luffy aja udah. Iya Zoro. Next, soalnya mereka udah ada lawannya nih, udah kelihatan nanti di next slide, next ininya panel. Nah, terus kan di sini Desa Barat Pelabuhan nih si Killingham nelpon Somers terus. Somers, maaf aku melakukan kesalahan. Aku tak sengaja mendatangkan makhluk yang merepotkan. Killingham, jangan bilang kau malah. Benar, aku terlalu terana saat mengambil monster dari hal yang kutakutkan gitu kan. Emang dia selalu manggil monster-monster nightmare ini kan si Killingham tuh. Dia sampai keluar ingusnya gini si Killingham saking takutnya. Takut juga dia. Iya. Soalnya ini emang sesuatu yang jadi nightmare-nya dia gitu dan para Tenryubito. Coba next deh. Next lagi bawahnya. Dasar bodoh, apa kau lupa kalau kita juga takut padanya? Tapi kau bisa mengendalikannya kan? Ya makhluk itu masih monster MMA, jadi rasanya aku bisa mengendalikannya, kata Killingham. Apa boleh buat kalau makhluk itu memang sudah muncul? Pokoknya kita harus bergegas karena waktu kita sempit. Di mana Gunko berada? Aku sempat melihatnya di tengah jalan, tapi kurasa dia sudah mati. Apa? Tapi ya menurut gue kayaknya Gunko nggak berhasil diselamatin deh. Maksudnya nggak berhasil, S-nya itu nggak berhasil hancur nggak sih? Iya. Tapi kalau gitu mungkin Killingham di sini bilang bukan kurasa dia sudah mati kali, dia terperangkap di dalam es atau semacamnya kali. Harusnya kalau itu dia ngomong gitu harusnya. Mungkin ya. Coba kalau di bahasa Inggris ada nggak? Soalnya kalau si Somers sama Killingham ini kan dikasih Omen ya. Iya. Gunko doang yang cuma disentil udah. Cuma ditembakin udah nggak dikasih Omen loh Gunko. Ditinggal doang. Jadi kita nggak tahu nasibnya apakah dia kebebas dari esnya yang katanya. Oh ya tuh kan sama. She's gotta be dead man. Pokoknya dia rasa dia pasti sudah mati kalau gitu. Ya mungkin selamat tapi gara-gara nggak dipakein Omen jadi ya udah dia benar-benar sekarat gitu. Antara dia dianggap mati karena masih di dalam es atau dia udah kelepas dari es tapi nggak bangun gitu. Iya betul. Antara itu soalnya nggak dikasih Omen. Dan ini tadi kata-kata Killingham sebenarnya jadi sesuatu yang menarik kalau Killingham sendiri belum tentu bisa mengontrol monster yang dia summon. Soalnya dia bilang dia sendiri kan gak yakin, ya aku rasa aku bisa mengendalikannya sih gitu. Pasti tanya Somers, kau masih bisa mengontrolnya kan? Ya dia masih monster MMA jadi kurasa bisa gitu. Jadi masih ragu-ragu juga gitu. Karena sesuatu yang dia sendiri bahkan dia takutin gitu makhluk ini. Gitu. Jadi ya mungkin emang nggak semuanya bisa dikontrol seenaknya atau di unsummon gitu istilahnya sama dia. Kan dia bisa summon ya bisa unsummon harusnya. Gitu. Oke, nextnya kita lihat ke bawah lagi. Ya sudahlah. Nah ini ya sebenarnya yang Mulaimu tidak boleh beraktivitas di luar kastil. Namun beliau tetap memaksakan diri gitu sebagai hikikomori kelas tinggi ya si Im Sama nih. Nggak boleh keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah. Gitu. Okay. Itu berarti di sini ada kekuatan tempur yang sangat kita butuhkan kata Somers, serta kekuatan tempur yang sangat harus kita musnahkan. Jangan sampai mengecewakan Sang Maha Agung. Killingham kita harus bisa memenuhi ekspektasinya. Tentu saja gitu. Nah jadi apa ya emang si Im Sama juga nggak ngasih tugas yang spesifik kan ke mereka gitu. Jadi mereka berasumsi aja gitu. Kalau di sini di Elbaf ya ada kekuatan tempur yang dibutuhin, mereka nganggapnya ya anak-anak itu tadi mungkin sama kekuatan tempur yang harus dimusnahin. Nah itu masih belum tahu apa, tapi
kalau ngelihat dari ininya ya si Killingham ke desa buat ngeculik anak-anak sama mungkin ngebunuh Elder Jarul mungkin masih tetap jadi masih objektif utama mereka ya. Bener, jadi objektif mereka. Padahal Im Sama ngebebasin dan ngasih omen cuma untuk bergegas dan cepet aja gitu. Iya, nggak dikasih tujuan spesifik kan ya. Seingat kita sih. Atau memang mungkin yang dibilang sama Im Sama ya udah buruan kelarin misinya, yang gitu. misi awalnya gitu ya mungkin. Gitu, makanya mereka langsung ngelanjutin objektif semula. Oke, nextnya di bawah. Terus nah ini desa barat hujan. Kenapa mendadak turun hujan deras? Apa yang terjadi? Airnya mulai membanjiri bagian dalam rumah. Jangan sampai mereka yang terluka jadi kebasahan. Ini bukan di Jakarta kan ini? Dipakein ini ya bubuk. Iya di apa namanya di modifikasi cuaca itu tuh gitu biar di Alabasta juga ada tuh kok rain powder. Rain dance ya. Dance powder ya. Kok rain dance mah ininya dance powder ya benar. Iya. Bubuk pemanggil hujan gitu. Jangan-jangan pakai itu gitu kan. Enggak beda. Ini karena kedatangan makhluk yang ada di bawahnya nih. Nih Killingham langsung bilang ayo maju. Cepat tangkap para bocah itu. Nanti ada tuh. Nah ini baru keluar tangannya. Wah, Holon, Ilva. Wah, tolong. Sepertinya di luar sana ada sesuatu. Ini langsung diambil. Ini tenggelam tuh satu. Siapa tuh namanya? Gue lupa. Itu anaknya yang paling cool, paling dingin sih ceweknya, paling anteng. Gak ada mamahnya sih kalau gak salah. Makanya dia dipeluknya sama si Angie. Yang dipeluk sama bu sama si bu gurunya. Tapi dia yang paling ini Johanna ya kalau gak salah namanya. Lupa. Gitu. Ini anak-anaknya semua langsung diculik. Tapi itu semuanya atau cuma sebagian ya ada yang gak keculik? Empat kayaknya tuh. Yang tadi ada di dalam ruangan itu doang sih kok. Iya bener. Kayaknya mungkin ada beberapa yang masih di luar ruangan ya. Tapi ini di bawah. Nextnya ini gak berhasil diselamatin sama para raksasa. Terus ini masih hidup replay. Ya? Replay masih hidup semua. Belum ada yang mati sih kalau para raksasa. Terus nah ini si Killingham jelasin nih. Bagi orang-orang seperti kami yang lahir di daratan yang bahkan lebih tinggi dari awan hujan. Tidak ada yang lebih menakutkan dibandingkan air yang jatuh dari langit. Karena emang di atasnya awan hujan sih, jadi gak pernah kena hujan. Sama halnya seperti kisah tentang Klendi dan Nika. Kami sering mendengar kisah tentangnya saat masih kecil. Kisah seram tentang dewa hujan alias monster yang menyiramkan air ke atas kepala para penduduk dunia bawah gitu. Jadi hujan ini jadi sesuatu yang ditakutin sama para Tenryubito. Gak pernah hujan-hujanan mereka. Gak pernah hujan-hujanan. Kekeringan terus dong di atas. Kekeringan gitu. Gak pernah. Nggak ada musim hujan tuh. Iya, salju, hujan nggak ada. Soalnya lebih tinggi dari awan sih ininya. Berarti yang sesuai dengan yang dibilang sama Killingham ini ya, mereka tuh takut sama dewa-dewa itu ya kayak dia kan takut sama dewa hujan ini. Si Gunko kan takut sama Nika. Iya, ya takut kan? Sama dewa pembebas itu. Gitu, emang jadi mimpi buruknya. Nah ini Oda di sini memperkenalkan sebuah makhluk yang menguatkan teori-teori yang memunculkan banyak teori lah intinya. Bener. Next kita kasih lihat nih ke bawah ini dia akan muncul seiring dengan alunan musik untuk memanggil hujan. Dialah Zaza. Oh sungguh menyeramkan tuh. Ini Zaza ngangkep tadi 4 bocah itu. Kelihatan di sini desainnya tuh cukup ini ya. Dia punya lingkaran di belakang kepalanya, di belakang punggungnya kayak para dewa. Umumnya tangannya ada yang kelihatan 3, jadi mungkin ada lebih dari 3 sih, soalnya satu masih kehalangan rumah. Terus badannya semua kayak dari air gitu, pakai cadar sama topi caping gini. Cadarnya tuh mirip ini tau nggak? Tenryubito, Saint Shalry, kakaknya si siapa? Saint Charles kan dia pakai kayak gituan juga. Emang maskernya gitu ya? Maskernya gitu, coba boleh di search nggak? Saint Shalry. Saint Shalria atau Shalri itulah pokoknya salah satu Tenryubito. Dia tuh pakai cadarnya gitu, dan yang gue tahu ada beberapa Tenryubito lain yang cewek pakai cadar kayak gitu juga. Jadi nggak tahu apakah itu karena emang imajinasi para Tenryubito, kan makhluk ini dari imajinasinya si Killingham kan. Jadi pakai cadar gitu, atau emang si dewanya yang punya cadar seperti itu gitu. Itu coba udah ketemu belum? Saint Shalria kalau nggak salah. Justru gue ngeliatnya kayak cadar-cadar orang Mesir gitu. Iya emang umum dipakai di ini Timur Tengah sih. Nah kayak gitu kan tuh. Ada semacam cadarnya. Gitu ya? Bener. Transparan, tapi kan itunya sama tuh ininya ya kayak topeng ninja tapi transparan gitu kira-kira bisa dibilang. Gitu. Iya, ya.
Jadi antara itu emang apa ya, emang gaya berpakaian para Tenryubito, makanya Killingham kan mungkin ya sehari-hari ngeliatnya Tenryubito, jadi kepayangnya seperti itu. Soalnya monster MMA-nya si Killingham memang sesuai sama imajinasi orang-orang yang ininya, kayak contohnya dia ada Nika juga kan di episode-episode sebelumnya tuh, tapi Nikanya yang bawa pedang sama pisau, pedang ya kan. Terus warnanya hitam juga gitu, yang sesuai bayangan anak-anak. Bukan Nika yang kita tahu yang di ininya Luffy gitu. Jadi ya mungkin ini sesuai bayangannya si Killingham, pakai cadar kayak gitu gitu bisa kan. jadi fisiknya seperti ini, bisa jadi enggak, masih besar. Bisa jadi ada sedikit perbedaan gitu. Enggak seperti itu gitu. Kayak Luffy yang Nikanya Luffy aja contohnya. Nggak pakai tameng, nggak pakai pedang. Terus bawahnya ada apa lagi tuh? Tolong kami. Dia anak-anak diculik olehnya tuh. Ini udah mulai banjir seluruh desanya gitu kan. Terus ada di bawahnya nih tulisannya tuh, hal yang kutakutkan. God of Rain. Dewa hujan Zaza Memea. Tapi di sini udah di state ya bahwa ini God of Rain. Iya, udah jelas di sini God of Rain dikasih gelarnya, dan ini langsung banyak yang langsung nyambungin ke episode Skype. Oke. Karena di Skype itu pas mereka ngasih persembahan ke si ular, ada disebutin 4 dewa. Sun God, Rain God, Forest God, sama terakhir Earth God. 4 itu dewanya bahasa Shandia. Jadi dan ya kita tahu Sun God udah ada. Terus ya Rain God ini udah dikonfirmasi nih ada. Berarti tinggal 2 lagi, ya Forest sama si Earth God itu. Gimana Tra kalau menurutku? Forest kalau menurut teorinya Cancil, Forest itu kan Cernunnos si Chopper, Forest God gitu kan. Cuman kalau kita nggak tahu ya, Chopper kayak masih ragu-ragu gitu untuk jadi dewa sih menurutku. Masih bisa, cuman kayak tahu ya. Gue pengen berkomentar lain ya terkait ini. Sekarang One Piece itu kenapa menceritakan tentang dewa semua ya? Bukan bajak laut lagi. Udah bergeser nih fokusnya. Nah, ini dia. Yang di ini Skype nih, God of the Rain, God of the Forest, God of the Earth. Sebelumnya kalau nggak salah ada God of Sun-nya harusnya tuh. Cuman dia di ini sebelumnya ini pokoknya pas mau ngasih persembahan ke si ular itu, siapa namanya? Lupa lah, pokoknya itu ada namanya. Ular Sanca. Terus itu yang jadi teori orang-orang juga saat munculnya hujan itu ada Za gitu ya. Iya. Itu tuh sebenarnya onomatopeia-nya orang Jepang kalau bunyi hujan. Kalau kita kan mungkin bunyi hujan awalnya gitu tuh. Bener. Soalnya emang ada yang nyambungin ke panel di mana Dragon muncul yang pas hujan di Lockdown. Itu emang bunyinya za gitu. Tapi itu tuh kalau di bahasa Jepang itu kayak onomatopeia kalau kita bilang tik 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 gitu. Atau bers kalau hujan deras kan mungkin gitu atau gimana lah. Nah itu sebenarnya kayak gitu doang, za. Jadi bukan berarti Dragon adalah Zaza ya. Soalnya teori paling terkenal saat ini itu Dragon adalah Zaza karena efek suaranya sama. Ya sebenarnya kalau kita cari panel lain yang emang ada hujan derasnya mungkin ada efek suara. Ada juga yang waktu Zaza. Pas di Alabasta kalau nggak salah yang pas pertama kali turun hujan. Oh iya, soalnya hujannya kan deras. Harusnya onomatopeanya sama Zaza juga gitu. Terus tapi yang ngaitin juga salah satunya Dragon itu adalah karena ada grup band kok. Apa tuh? Dragon apa gitu, nggak tahu ya, entah kebalik atau gimana, entah nama grup bandnya Dragon atau Zaza, ada judul lagunya kebalikannya gitu, Zaza sama Dragonnya ada kaitannya sama grup band ini gitu. Apa Oda ngambilnya dari situ gitu, dia ngemar band itu tersebut. Tapi kita terusin dulu dikit lagi deh sebelum kita mulai berteori yang aneh-aneh. Tadi udah tinggal dikit lagi soalnya panelnya tuh udah ada kata bersambung dari di bawah. Ayo coba kita balik lagi. Di kiri dulu. Nah, itu langsung si Killingham bilang, bersiaplah Somers, aku akan membawa mereka. Ya, kapal sudah siap untuk diberangkatkan kapanpun juga, kata si Somers. Terus di sini Zoro nyadar ada sesuatu yang terjadi di desa. Gawat, sepertinya terjadi sesuatu di desa. Goldberg nanya, apa kita kembali saja? Kata si Zoro, tidak usah, karena dia langsung udah ngeliat nih ada orang yang lagi menuju desa. Di situ ada yang lagi terbang, terus kaget juga ngeliat Zoro sama Goldberg. Hah? Nah makanya Zoro langsung bilang, hey, bertarung yang benar ya. Terus bawahnya apa? Si Sanji balas, kau juga, awas kalau sampai kalah. Ini
di satu sisi ini dinamikanya yang menarik nih dari Zoro sama Sanji. Karena mereka tuh walaupun musuhan, walaupun berantem mulu, tapi udah saling percaya. Karena ya. bener, karena tadi kan Zoro ngeliat wah bahaya di desa. Tapi begitu ngeliat ada yang lagi ke desa dan dia tahu si Alis ini keriting ini nih yang lagi ke desa. Jadi langsung ya udah nggak usah balik lagi. Kita tetap ke tujuan semula. Udah percaya. Biar si Alis keriting yang ngurus gitu. Makanya langsung bertarung yang benar ya. Ini arahnya Zoro kemana ya? Dia mau lawan dia ke arah si Somers justru kayaknya ya. Coba ke atas tadi dia ada kasih tahu. Oh iya, gue mikirnya coba soalnya atas lagi, mereka atas. ini ada di posisi yang sama, Somers sama Killingham. Atas lagi Zoro ke mana ya pas dia lari? Ada ininya nggak tuh? Lokasi. Oh iya, benar. Pelabuhan lokasi Zoro. Tak jauh dari pelabuhan lokasi Zoro. Kalau lihat arah panahnya, dia menuju ke arah Somers, bukan ke arah Loki atau Im Sama. Jadi mungkin mereka justru menuju ke ininya, mungkin mereka ngelihat Somers bawa kapal atau gitu. Jadi mungkin mereka ke arah sana. Dan karena kan mereka tahu anak-anak ini mau dibawanya ke pelabuhan situ kan. Gitu. Jadi makanya mereka menuju ke situ. Oh iya, bagus strategi Zoro. Balik lagi ya, karena strateginya Zoro aja bagus sih ini di Elbaf memang perlu diakuin sih Zoro strateginya mantep-mantep. Kayak yang dia ke atas para raksasa yang kena domi reversi buat ditebas gitu biar gak kena domi reversi. Ya oke lah ya. Diam-diam kali ini strategi Zoro bukan strategi konyol. Jadi bukan pendekar pedang lagi, ahli strategi sekarang. Gelarnya udah bergeser ya jadinya. Ahli strategi. Oke, coba balik lagi terakhir ke panel terakhir. Nah, ini kan tadi ada baca ini yang horor juga nih, komik ini akan libur pada jadwal terbit berikutnya. Jadi minggu depan kita udah pasti libur lagi gitu. Udah pasti gak bakal ada spoiler. Tapi itu ya secara ini ya, lihat udah banjir ya di Elbaf ya. Udah banjir. Cepat itu ya. Bener. Ini dewa yang ditakutkan oleh Tenryubito dan warga Jakarta ini. Nah, itu semua juga takut ya mau banjir ya. Dewa hujan gitu. Karena langsung bikin banjir. Tapi ya itu Zaza ini ya gak tahu ya. Banyak banget yang berteori kalau Zaza ini adalah dragon. Tapi kan dragon kalau kita lihat kekuatannya lebih ke angin. Walaupun ya memang sih hujan pasti ada angin gitu kan, badai. Itu ada hujan dan angin langsung. Bener. Tapi yang pas dia di Goa Kingdom gak ada hujan deh seinget gua. Yang dia bikin terowongan api itu buat nyelamatin rakyat ini di Goa Kingdom kan si rajanya berniat ngebakar kota yang penuh sampah itu kan, yang isinya warga-warga kelas bawah lah gitu. Gue lupa apa namanya, yang tempatnya si Ace, Dadan, Sabo gitu. Mau dibakar, terus dibukain jalan sama Dragon, dipakai semacam angin gitu. Itu kita nggak tahu ya. Sekali lagi itu kita masih belum tahu itu kekuatan Dragon atau bukan. Tapi yang jelas di ujungnya ada kapalnya Dragon. Dan sebelum kejadian bos gitu ininya terus kebuka jalan. Tapi kalau mau dicocok lagi juga bisa aja, sebelum hujan pasti ada angin dulu. Bisa, ya kan? Bisa. Cuman jadinya kayak curang banget nih Dragon punya dua kekuatan, angin dan hujan gitu kan. Mungkin petir juga. Kalau gitu nanti benar. Jadi banyak kekuatannya. Iya. Kalau menurut gua sih kayaknya enggak sih. Kalau menurut lu gimana? Iya, menurut gua terlalu dicocok login banget sih sama panel awal yang Zaza itu di awal gitu ya. Sama menurut gua walaupun Dragon ini salah satu orang yang paling dicari, jangan sampai di ini-iniin banget lah gitu kan, terlalu berlebihan banget, takutnya kalian tidak ini ekspektasi gitu ya. Dragon terlalu ketinggian ya. Soalnya jujur banyak fans yang berekspek Dragon ini punya kekuatan yang luar biasa gitu, karena so far masih belum dikasih lihat kan kemampuannya dia apa gitu, dan dia bisa apa masih belum bergerak juga gitu kan, masih diam saja ini. Padahal orangnya baru diem doang itu dari chapter pertama tuh diem doang gitu. Kalian sudah spekulasinya udah banyak banget tentang Dragon gitu. Cuma mungkin ada beberapa hal yang mungkin bisa jadi poin penambah ya, jadi poin tambah gitu ya. Karena bisa kita tahu Dragon inilah orang yang paling dicari ya. Nah, salah satunya juga apakah bisa menjadi poin lainnya yang bikin Tenryubito ini takut sama dewa ini kan. Dewa ini juga jadi dia jadi orang yang paling dicari juga penggunanya jatuhnya. Gitu, pengguna DF-nya saat ini ya sama kayak Nika, intinya dia dicari sama para Gorosei, Tenryubito gitu-gitu ya. Karena dia salah satu makhluk yang paling ditakuti kan sama Tenryubito. Benar. Sama yang menarik lagi gue mau iniin tuh desainnya sebenarnya. Desain belakangnya tuh dia kayak Ovanim. Jadi kalau yang lain kan Hagoromo yang kayak selendang.
Kalau ini bulat persis desainnya si Im sama punya Ovanim. Cuman bedanya kalau itu mata, kalau ini kayak ada cairan-cairannya turun-turun Iya, gitu. iya. Itu kalau dia digambarin secara asli kayaknya itu lebih ke apa ya? Kayak anting-anting gitu nggak sih kok? Coba balik Jadi lagi kalau dong ke misalnya ini dia terakhir. di belakangnya ada selendang, tapi itu kalau Atasnya. secara asli itu nih kayak Atasnya. gini, dia digambarin ada gelangnya gitu ya. Kalau ini tuh dia lebih kayak anting-anting gitu kok jatuhnya kok. Jadi Iya, kalau iya, ada selendang, ada anting-antingnya gitu. ada kayak cleaningan gitu lah ya. Tapi memang kalau kita lihat di panel yang kiri tuh, yang pas Zoro nengok ke belakang, itu emang belakangnya tuh bulat. Jadi bukan selendang, bukan Hagoromo. Iya. Jadi emang hiasannya persis yang punya Im sama gitu. Jadi semacam entah makhluk hidup lagi, semacam betul. Ovanim lagi atau apalah, gue juga nggak tahu. Tapi yang pasti adalah ini berarti Luffy masih bisa upgrade kalau menurut gue. Karena sesama God. Jadi bisa aja. Jadi ini tuh semacam clue yang ngehubungin antara Nika sama Im sama. Jadi bisa jadi Im sama itu adalah God juga, semacam God juga gitu lah, entah God apa gitu. Walaupun kita udah kemarin dikasih tahu powernya Devil Fruit, tapi mungkin masih menyimpan sesuatu lah ya. Iya. Kita masih belum tahu soalnya persis gitu yang di belakangnya bulat kayak gini, dan Nika kan Sun God, harusnya setara sama si Zaza ini gitu. Jadi mungkin yang Luffy punya masih berupa Hagoromo, belum final formnya lagi ya. Bisa jadi yang Luffy punya kalau memang udah final form bentuknya bulat, nggak cuman selendang yang ngelingkar gitu. Iya. Gitu. Sama ini yang gue notice juga matanya sama kayak Im sama ya. Iya. Ada Rinnegan. bayang-bayangnya gitu ya. Sama yang jadi gua ini juga yang paling gua nggak setuju ya dengan adanya pergat-gatan ini ya. Iya. Bisa dibilang kayak obrolan kita bareng Bang Eno juga, yang bahwa Bang Eno bilang dia nggak setuju bahwa ada konsep haki. Seolah-olah kayak Oda udah apa ya? Bisa dibilang kayak males gak sih? Iya, jatuhnya. bener. Bang Eno pernah bilang ini di mana-mana gitu loh, konsep dia konsep haki itu dia nggak seneng Nggak gitu. setuju. Jadi apakah ini selanjutnya, tahap selanjutnya di saat Oda tuh udah konsep yang sama saat dia membuat haki gitu. Jadi dia membuat konsep dewa gitu loh. Enggak, kalau ini terus terang enggak, karena itu tadi di Skype udah di foreshadow lah, atau enggak udah di planting gitu loh sama Oda. Jadi masih masuk kalau seputar dewa-dewa ini. Cuman ya mungkin karena udah menjelang ending, ya Oda udah sedikit waktunya buat ngejelasin soal dewa-dewa ini. Jadi dia munculin dulu nih. Jadi nanti mungkin beberapa chapter kemudian atau mungkin di next arc kemunculan Zaza udah di mention di awal, kayak waktu kita pertama kali ngedengar Nika. Pas dengarnya kan kita pas dijelasin sama Hushu justru. Nggak lama habis itu berapa chapter kemudian barulah Luffy berubah jadi Nika. Gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi kejadiannya mirip gitu. Emang sih secara storytelling kayak kurang bagus. Cuman ya memang kapan lagi Oda waktunya buat nyempilin ini, karena ya nggak mungkin dia nge-retcon sampai ke chapter 300 misalnya. Ya, masa ditulis ulang? Kalau di live action atau di yang nanti remake sama Wit Studio mungkin bisa gitu ditulis semacam retconnya. Tapi kan ini udah berlangsung cukup lama gitu ya. Satu-satunya lore yang soal dewa-dewa ini yang di planting sama Oda yang paling masuk ya pas di Skype itu doang, yang Rain God, Sun God, Earth God, sama Forest God itu aja. Tapi kan nggak ada lore lain yang di planting yang ngejelasin soal dewa-dewa itu sendiri gitu. Jadi mau apa boleh buat, Oda terpaksa melakukan move seperti ini gitu. Dimana Sun God dijelasinnya beberapa chapter sebelum benar-benar kemunculannya, dan ini juga menurutku mungkin bakal muncul dalam waktu dekat berarti. Gitu si Zaza ini, siapa orangnya masih belum tahu. Tapi rasanya sih bukan dragon kalau menurut gue. Tapi ada juga yang berteori bahwa Zaza ini si Vivi bilangnya. Nggak tahu, kita belum tahu sih. Banyak lah teori-teori di luar sana. Iya, bisa jadi nanti Vivi yang menjadi Rain God-nya. Tapi gue mikirnya kayaknya nggak mungkin banget deh dia makan buah iblis. Kayak nggak usah deh, Vivi nggak usah makan buah iblis deh menurut gue. Soalnya gini, apa ya, di Harley Text atau di ramalan manapun di lore yang udah dikasih tahu selama ini, nggak ada kewajiban semua dewa itu dimunculin. Maksudnya di Harley Text kan cuma di mention soal keberadaan dewa-dewa ini, jadi nggak ada alasannya gitu semua dewa ini harus berkumpul di final battle katakanlah gitu. Betul. Kecuali kalau di Harley Text dikasih tahu nih,
misalnya kegelapan cuma bisa dikalahkan ketika Sun God, Rain God, Forest God sama Earth God bersatu. Misalkan katakanlah ada kata-kata seperti itu. Nah itu berarti kemungkinan besar mereka semua bakal muncul tuh yang disebutin di Skype tadi di Final Battle. Tapi kan nggak ada kata-kata seperti itu di Hardy Text. Hardy Text cuma ada bilang soal Sea God, mention soal Sun God, tapi nggak menjadikan itu sebuah kewajiban di akhir dunia, karena di dunia ketiga di Hardy Text nggak ada soal dewa-dewa itu harus berkumpul gitu. Tapi kan ada yang ada bilang itu kata-katanya dan mereka akhirnya bertemu. Nah itu mereka akhirnya bertemu itu masih rancu. Apakah itu para dewa-dewa itu bertemu atau half moon dan full moon itu bertemu gitu kan? Atau siapa? Itu masih rancu. Tapi ya memang itu possible juga, bener kata Oktra. Jadi bisa aja nanti kalau Oda memang mau ngumpulin dewa-dewa ini di Final Battle, ya itu yang dimaksud. Mereka bertemu itu adalah para god-god yang dimention gitu. Apakah termasuk God of War juga ikut? Nah itu Kratos dong. God of War kayaknya nggak masuk di ini ya. Maksudnya nggak jadi buah iblis. Kalau Sun God kan jadi buah iblis. Rain God juga rasanya bisa jadi buah iblis gitu. Ya, begitu pula dengan God, Sea God atau Forest God atau Earth God yang lain. Tapi God of War so far belum ada mention sih kalau dia berubah jadi buah iblis ya. Iya. Yang ada justru si palunya Raknirnya. Jadi Ratot. Nah, kalau si Nidhogg itu juga jadi teori baru juga kok. Orang-orang bilang bahwa Nidhogg ini adalah dulunya sekutu Im Sama gitu. Ya. Dulu kan teorinya Arya waktu pas kita ngobrol adalah ya Nidhogg ini piaraannya Im Sama. Im Sama punya beberapa pet, salah satunya Nidhogg gitu kan. Dia pernah mention itu. Make sense. Dan masuk juga seperti yang tadi lu bilang tadi awal, kalau Nidhogg ini sebenarnya nggak pernah ngehianatin kalau di masa lalu. Baru mengkhianatinnya sekarang karena udah dipegang sama Loki gitu. Jadi dia bilang pengkhianat adalah karena jadi sekarang lu ngelawan gua nih, kalau jadi pengkhianat dasar gitu. Cuma kemarin gue sempat ada ngobrol-ngobrol sama BA kita, Ambon. Pas di eventnya ini yang baca launching buku baru. One Piece sama episode Ace gitu bareng Cancil BA juga. kita si Ambon dia bilang ibaratnya nih Im Sama itu piaraannya Nidhogg, Joy Boy piaraannya si siapa? Zou. Zunisa. Jadi sama-sama berkhianat. Kata Ambon gitu. Dia bilang. Jadi Nidhogg nyebrang ke pihak Joy Boy, Zunisa nyebrang ke pihak Im Sama. Makanya itu adalah kesalahannya Zunisa itu adalah dia mengkhianati Joy Boy. Karena apa? Dia yang membunuh Joy Boy. Gak mungkin sih, Bon. Gak mungkin. Zunisa yang membunuh Joy Boy sih kayaknya terlalu ini ya, Bon. Gitu. Pokoknya tapi dia tapi ya dari teori yang pertama itu saling mengkhianati sih mungkin aja bisa possible jadi, juga. Possible juga kalau memang yang dimaksud Im sama traitor adalah di masa lalu gitu, bukan masa sekarang, ya itu possible. Bisa jadi emang saling berseberangan. Nidhogg melakukan pengkhianatan ke Im Sama, Zunisa melakukan pengkhianatan ke Joy Boy. Dia ngasih perumpamannya sama kayak si Denjiro sama yang di itu siapa? Kurozumi. Kok gue jadi lupa sih tukang gambar. Yang tukang gambar lupa lagi. Si tukang gambar. Makanya itulah. Iya, jadi saling berkhianat. Saling tukar ya. Gitu. Benar. Iya bisa jadi sih kayak gitu. Bisa jadi. Jadi makanya Zunisa dihukum gitu. Tapi gue juga masih nggak tahu juga sih kalau menurut gue Zunisa dihukumnya bukan sama si Joy Boy, tapi dikutuknya mungkin sama Im Samanya sih. Akibat ulahnya Joy Boy jadi kalah. Tapi dia mungkin kan berpihaknya sama Im Sama, terus Im Sama bukannya dikasih hadiah tapi ya malah dikasih hukuman kutukan itu gitu. Sampai dia ada yang bebasin lagi. Mungkin ya. Cuman sebenarnya kalau soal Im sama Joy Boy, gue sih paling masuk yang pas kita ngobrol bareng WB. Apa? Itu yang hubungannya Im sama Joy Boy itu adalah persis hubungan Griffith sama Guts. Jadi mereka tuh lebih kompleks, bukan sekedar teman atau sekedar ini juga. Griffith tuh sama Guts di Berserk dia tuh dia awalnya kayak rekan, tapi si Griffith punya mimpi A, Guts punya mimpi yang lain, dan mereka pisah jalan. Sementara Griffith maksa pengennya Guts ikut dia, dan karena Guts milih ngejar mimpinya, Griffith ngerasa kecewa dan dia akhirnya ngorbanin Guts sama temen-temennya dia buat dapetin kekuatan yang dia mau gitu. Jadi ditumbalin lah istilahnya. Dan sekarang Griffith ada cuman buat nyiksa Guts doang gitu, buat senang aja ngeliat Guts ini. Ya mungkin hubungannya sekompleks
Griffith sama Guts gitu. Itu tadi oversimplify sih. Maksudnya yang di manga Berserk-nya lebih kompleks lagi lah gitu hubungannya mereka tuh. Ini sama kayak ini berarti Shanks Buggy. Shanks pengen Buggy ngikut ke dia tapi Buggy enggak, gue udah beda semacam sama kayak lu gitu, benar-benar gitu, itu yang simpelnya. Kalau Guts sama Griffith lebih rumit lah gitu, nggak sesimpel itu. Karena kan kalau Shang sama Buggy ya udah, lu pergi ya udah, gue juga beda ini sendiri, beda aja. Iya. Tetap temenan kalau ketemu walaupun beranteman tapi cuman ini doang lah. Jadi kalau ini sampai dendam-dendaman ini udah. Iya. Dendamnya udah personal banget gitu, mendarah daging. Tapi ya itu menariknya karena yang benar-benar cuman bisa bikin Im sama tantrum cuman Joy Boy so far. Selebihnya dia cuman tetap senyum, tetap cool gitu kayaknya. Cuman Joy Boy doang bisa bikin dia teriak. Iya. Sama itu balik lagi kita di balik dramanya Im sama dan Joy Boy ini selalu melupakan adanya si Sebek. Oh iya, Davy Jones bener. Gitu. Bahwa sebenarnya dia ini adalah sosok penting juga tapi belum ada tanda-tanda dia akan ada cerita lain tentang Davy Jones ini gitu. Belum ada lanjutannya gitu. Iya, Davy Jones masih belum tahu sih so far. Karena emang seputar keluarganya Teach masih banyak misteri sih, terus terang. Betul. Karena pas di God Valley juga si Sebek juga bilang siapa yang kau takuti, Davy Jones apa Joy Boy gitu kan? Iya benar. Gitu. Benar-benar dia ada bilang kayak gitu. Jadi ada dua sosok lain nih sebenarnya nih. Nah itu dia yang masih jadi misteri juga, yang tadi gue bilang apakah mereka satu zaman atau beda zaman. Itu dia. Im sama sendiri juga masih belum tahu kan, maksudnya apakah dia seangkatan Joy Boy kah atau sama Lily kah gitu, itu masih belum jelas. Tapi kalau gue lebih percaya dia seangkatan sama ini sih Joy Boy karena mungkin dari ukuran badan juga yang gue percaya sampai sekarang kayaknya ukuran badan mereka sama kok. Iya sih, Im sama tuh lebih gede dari orang biasa. Iya. Dan dia bisa dengan Omen bisa jadi segede si Loki lagi kan. Iya bener. Brutal memang ini si final boss. Tapi kok kalau yang lu lihat gedenya Im sama setelah dia membesar itu, apakah sama besar sama Luffy ukuran gede? Lebih gede. Kalau gue ngelihatnya lebih gede. Lebih gede siapa? Lebih gede Im sama. Soalnya hampir segede Loki. Nggak segede Loki banget, tapi hampir segede gitu. Tapi itu yang selalu kita lihat, Luffy itu dalam wujud itu, dia di Nighthawk terus. Jadi perbandingannya lumayan jauh ya. Karena Nighthawk tuh gede banget. Nah, Luffy kita belum pernah dilihatin Luffy ukuran besar bersama dengan Loki ukuran biasa. Iya, benar gitu. Bener sih, apakah Luffy ukuran giant itu segede Loki ukuran normal? Maksudnya bukan jadi Nighthawk gitu kan ya. Segede Im sama yang ukuran besarnya itulah menurut gua. Atau bisa jadi sih, bisa segitu. Jadi versi giantnya Luffy itu emang segede itu, karena yang gua ingat adalah pas di Wano dia bisa jadiin Kaido jadi ini kan. Betul. Jadi dengan adanya Loki ini membuat Luffy tuh jadi kecil banget. Karena Nighthawknya aja keterlaluan gedenya. Iya, itu dia. Benar-benar make sense lagi. Gitu. Nah, seputar ini apalagi ya 1182 ini yang mungkin bisa kita teoriin. Tadi rasanya sambil kita bedah udah bahas juga ya. Bahas juga soalnya. Apalagi soalnya yang paling banyak memang seputar Zaza ini. Cuman masih terlalu dini buat menyimpulkan kalau dia adalah dragon, dia adalah siapa, kayaknya masih belum tahu. Bahkan kita nggak tahu apakah buah iblisnya ada dan dimakan oleh orang aja, kita belum tentu tahu loh. Betul. Bisa jadi dia emang gak dimakan sama siapa-siapa, maksudnya emang cuma jadi salah satu sosok yang ditakutin Killingham gitu kan. Bisa jadi kemacam jebakannya Oda. Gak semuanya yang sempat jadi legenda itu bisa jadi buah iblis sih menurut gue ya. Dan udah dimakan gitu, maksudnya udah ada so far. Kalaupun ada ya belum tentu udah dimakan orang. Soalnya ya so far emang ya beberapa yang bisa dimasukin adalah orang-orang yang kekuatannya masih misterius, kayak Dragon contohnya salah satunya. Tapi ya terlalu dini lah buat menyimpulkan. Makanya udah cepet-cepet ngeluarin deh itu kekuatannya Dragon, biar kasihan Dragon dikit-dikit dia gitu kan. Biar menjawab teka-teki juga sama pertanyaan para fans gitu kan selama ini gitu. Bener sih. Oke, rasanya cukup sih. Udah berapa lama nih guys? 1,5 jam padahal cuma 2. Iya. Gile, ini lumayan lama ya, walaupun tanpa bintang tamu nggak kerasa. Oke, mungkin rasanya buat bedah chapter kali ini cukup sampai di situ aja, guys. Nantikan juga
episode-episode selanjutnya. Thank you buat yang udah nonton dan jangan lupa di like and subscribe channel Upstation Medianya dan buat yang nonton di handphone bisa di hype biar videonya muncul lebih atas lagi. Iya, nah buat kalian juga yang udah nonton video kita kali ini, kalian setuju atau enggak dan lain sebagainya, boleh banget tulis di kolom komentar. Kita terima semua masukan dan lain sebagainya, teman-teman. Gak apa-apa. Kita berteori bebas. Gitu. Mau ngasih teori apapun, liar kayak akurat kayak kita terima kok. Iya. Boleh, siapa tahu kalian juga punya teori dan kalian pengen kayak kalau kita lihat itu juga menarik, kita bakal bahas juga, teman-teman. Betul. Boleh banget tulis di kolom komentar, jangan ragu untuk berpendapat. Sejujurnya kita masih ada satu utang sih. Waktu itu ada yang ngasih ide gimana kalau kru SHP atau One Piece gitu dimasukin ke universe lain kayak Luffy masuk ke universe Pirates of Caribbean gitu-gitu. Cuman belum sempat kita realisasikan gitu idenya. Lagi tapi ini masih kita lagi sering ngajak-ngajakin teman-teman komunitas juga ya, banyak-banyak. Soalnya banyak nakama yang makin kayak kita makin kenal banyak nakama, seru ngobrol. Bener, dari komunitas Opimol tentunya di mana tempatnya berteori liar sama kuis-kuis mingguan yang gokil-gokil. Semalam saya gak ikut lagi tuh. Ya, padahal itu kuis putar Big Mom itu asik, seru banget. Tapi agak nge-lag sih. Aduh, sayang sekali agak nge-lag di akhir, jadi dikasih bonus 20 poin buat semuanya. Ya gitulah. Parah nih hostnya, kacau. Masalah koneksi ampun itu. Aduh, provider satu ini memang ampun dah. Sama teman-teman kalau ada event-event tentang seputar One Piece juga jangan ragu buat ikutan, teman-teman. Buat nambah-nambah relasi, nambah-nambah nakama, buat bahas-bahas One Piece. Siapa tahu kita bisa ketemu di salah satu event. Kita ketemu, nanti jangan lupa juga untuk ini ya, tegur-tegur aja, sapa-sapa teman-teman. Nggak gigit gitu. kok kita. Kita nggak gigit, paling ya siapa sih lu gitu. Enggak ya? Nggak gitu juga. Udah star syndrome langsung ya. Sok kenal ya. Baru apa sih? Masih podcast UMKM udah star syndrome. Enggak. Ya gue mungkin gak terlalu sering turun ke event, tapi adalah beberapa event-event yang bakal gue ikutin gitu. Oktra kemarin dia tuh ikut ke yang event udah mulai rajin launching buku. Oktra udah menjadi konten kreator One Piece. Enggak usah, itu tempat situ teman-teman. Jangan lupa di follow guys. Enggak usah. Oke, mungkin itu aja kalau gitu. Sekali lagi thank you buat yang udah nonton dan sampai ketemu di episode-episode ceramah selanjutnya setiap Rabu jam 6 sore. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.